Seorang gadis kecil di sebuah pulau lagi nungguin orang tuanya pulang. Pas mereka datang, mereka bawa bayi baru lahir. Ibunya bilang ke anaknya Mary untuk sambut adik barunya, Xion. Mary langsung seneng banget dan nyium adiknya, bikin Xion jadi heran. Dia terus ngenalin diri. Halo Xion, aku kakakmu. Bikin adiknya terpukau gitu. 3 tahun kemudian, Mary terlihat lari-lari semangat banget, sambil bilang kalau dia menang lomba. Xion, yang capek banget abis lomba, bilang kalau Mary cepet banget. Mary bangga jawab, ya iyalah, aku kan kakak. Ayah mereka datang, dan Mary nyambut dengan hangat. Ayahnya bilang dengan bangga kalau Mary selalu cerdas. Xion juga nyapa ayahnya, yang memuji dia karena bisa diandalkan. Tapi, Xion dengan rendah hati bilang kalau Mary yang lebih bisa dipercaya. Mary setuju sambil bercanda, tapi diam-diam dia berpikir kalau Xion emang bisa diandalkan. Dia kagum sama caranya bantu ibu mereka. Udah nggak ngompol lagi, dan kadang suka kelihatan mikir kayak orang dewasa, bikin Mary sedikit iri. Kemudian, Xion kelihatan lagi komat-kamit nyebutin mantra gitu. Mary kira dia lagi latihan buat teater dan ketawa inget adiknya yang dulu lucu banget. Pas makan malam, di saat suasana agak hening, Xion tiba-tiba nanya ke ayahnya, apa monster itu beneran ada? Ayahnya kaget sama pertanyaan itu, tapi bilang kalau monster emang ada. Dia ngingetin Xion untuk nggak pernah ninggalin pulau, dan pasti ibu mereka udah cerita soal betapa mematikan dan bahaya makhluk-makhluk itu. Kalau Xion ketemu monster, dia harus kabur dan cari bantuan orang dewasa. Terus, Xion nanya lagi soal roh dan peri. Ayahnya bilang dia tahu kalau peri itu ada, tapi dia nggak tahu soal roh. Mary kelihatan kaget banget sama obrolan itu. Wajahnya penuh keheranan. Xion lanjut nanya soal keberadaan sihir, terutama kemampuan buat ngatur elemen kayak air, api, dan udara buat bikin sesuatu. Ayahnya, yang bingung, bilang dia belum pernah dengar yang kayak gitu, soal sihir. Mary jadi sedih ngelihat wajah adiknya yang kecewa dengar jawaban itu. Tapi, Xion tetap penasaran dan ngomong sendiri, mungkin aja sihir ada, walaupun ayahnya belum pernah dengar. Ayahnya mengakui kalau mungkin saja sihir itu ada, tapi dia juga nambahin kalau dia orang berpendidikan dan tahu banyak hal. Berdasarkan pengetahuannya, sihir bukanlah sesuatu yang umum diakui di antara orang kebanyakan. Dia terus nanya Xion dapat info tentang monster, peri, dan sihir dari mana. Xion diam, kayak nggak mau jawab. Kakaknya, Mary, mendekati dia dan nanya. Mary nanya ke Xion apakah dia baik-baik saja, soalnya dia kelihatan pucat. Xion bilang dia baik-baik aja, tapi wajahnya emang tampak kaget dan sedih. Sejak saat itu, dia nggak pernah lagi nyebut kata sihir. 3 tahun kemudian, Mary terlihat lagi berlatih dengan pedang kayu, sementara Xion nonton dengan bangga. Abis selesai berlatih, Mary duduk di sampingnya buat istirahat. Xion nanya kenapa dia berlatih keras banget. Mary jawab sebagai kakak yang lebih tua, dia pengen siap-siap kalau ada sesuatu yang terjadi, jadi dia bisa melindungi adiknya. Xion nanya dia dilindungi dari apa. Mary jelasin bisa aja dari monster, roh, atau ancaman lainnya. Dia meyakinkan Xion kalau itu adalah tugasnya sebagai kakak. Dia ngaku, meski kadang susah, dia senang berlatih karena itu bikin dia lebih kuat dan mampu menjaga Xion. Mary nambahin, meskipun dia nggak terlalu pintar, dia jago dalam aktivitas fisik. Xion akhirnya paham kenapa kakaknya selama ini berlatih dengan giat. Saat malam menjelang, Mary masih melanjutkan latihannya. Teman Mary datang dan komentarin betapa lamanya Mary berlatih. Heran kenapa dia nggak bosan-bosan. Mary mengabaikan komentar temannya dan ngajak dia untuk latih tanding. Tapi temannya nolak, bilang dia sudah terlalu capek abis bantu kakeknya. Temannya kemudian nanya tentang Xion, penasaran apakah dia masih di rumah dan belajar kayak biasa. Mary mengiyakan, dan temannya bilang kakak beradik itu benar-benar berbeda. Mary jadi ingat waktu Xion nanya tentang sihir, dan merasa yakin kalau dia belajar itu ada hubungannya sama pertanyaan-pertanyaan itu. Tiba-tiba, ada cahaya muncul di atas danau, bikin Mary dan temannya kaget banget. Keesokan harinya, Mary bawa Xion ke danau. Xion ragu, ngingetin kakaknya kalau ibu mereka udah bilang untuk nggak pergi terlalu jauh. Mary meyakinkan dia, bilang tempat itu aman dan Mary bilang ke Xion kalau tempat itu dekat dan nggak ada monster di sekitar. Saat malam mulai tiba, Xion ngingetin kakaknya kalau ibu mereka pasti akan marah. Mary mengakui hal itu, tapi dia bilang menunggu itu akan sepadan. Tiba-tiba, cahaya itu muncul lagi, bikin Xion terkejut. Mary jelasin kalau bola-bola bercahaya ini selalu muncul setelah matahari terbenam. Tapi dia nggak tahu kenapa.
Xian penasaran nanya ke Mary, apakah orang tua mereka tahu tentang cahaya yang bersinar di danau itu. Mary bilang, dia udah nunjukin cahaya itu ke orang tua mereka pas pertama kali dia lihat. Tapi yang mengejutkan, mereka nggak bisa lihat apa-apa. Mary curhat kalau dia khawatir Xian juga nggak bisa lihat cahaya itu. Xian berspekulasi, mungkin hanya anak-anak yang bisa lihat cahaya ini. Tapi Mary nggak setuju. Dia jelasin kalau ada anak-anak yang sama sekali nggak bisa lihat cahaya itu. Sementara beberapa orang dewasa bisa. Selain itu, ada yang lihat cahaya itu sebagai bola yang utuh. Sementara yang lain, termasuk dia, cuma lihat cahaya itu berkedip dan memudar. Xian jadi sangat tertarik sama misteri ini. Mary setuju. Bilang betapa anehnya fenomena itu. Sampai dia membandingkannya dengan sihir. Dia ingetin Xion tentang perkataan dia sebelumnya tentang bikin sesuatu dengan cahaya, dan gimana dia ngerasa putus asa pas ayah mereka menolak ide itu. Xion, kaget Mary masih ingat, dengerin dia ngomong bahwa meskipun ingatannya nggak terlalu bagus, dia selalu nginget hal-hal yang penting buat Xion. Xion, terharu dengan kata kakaknya, kelihatan hampir mau nangis. Mary meyakinkannya, bilang mereka sebaiknya pulang aja. Xian ngucapin terima kasih untuk semua yang udah Mary lakuin buat dia. Mary tersenyum, bilang dia nggak lakuin itu buat terima kasih. Tapi karena dia pengen lihat Xian bahagia dan merasa lebih baik. Waktu dia nanya apakah Xian merasa lebih baik sekarang, Xian jawab dengan semangat. Keesokan paginya, Mary dan Xian buru-buru sarapan, bikin orang tua mereka kaget karena cepet banget selesainya, dan kembali ke danau. Kelelahan Xian terlihat jelas, bikin Mary menggoda dia tentang kurangnya olahraga dan aktivitas luar ruangan. Xion, yang terlalu capek buat berdebat, lebih milih fokus sama misi mereka. Mary nanya apa rencana selanjutnya, dan Xion jelasin kalau dia pengen menyelidiki bola-bola bercahaya itu lebih jauh untuk menemukan asal-usulnya. Mary usul mungkin cahaya itu datangnya dari danau itu sendiri. Tapi Xion bilang, cahaya itu bisa jadi berasal dari sesuatu yang ada di dalam danau. Dia bersikeras, mereka perlu menggali lebih dalam untuk menemukan kebenarannya. Mary ngaku dia nggak sepenuhnya paham, tapi dia percaya sama insting Xion dan pengen bantu dia mengungkap misteri ini. Penasaran tentang langkah selanjutnya, Mary nanya ke Xion apa yang perlu mereka lakukan. Xion mulai menjelaskan rencananya. Mereka punya 3 ember. Ember pertama bakal diisi dengan air, batu, dan pasir. Ember kedua dengan air dan tanaman. Dan ember ketiga dengan air dan ikan. Meskipun nggak sepenuhnya paham alasannya, Mary setuju buat ngikutin petunjuk Xion. Mereka kerjasama dan cepat-cepat ngisi 2 ember pertama. Tapi menangkap ikan untuk ember ketiga ternyata lebih sulit. Sambil berusaha menangkap ikan, tiba-tiba Xion ketawa, bikin perhatian Mary tertarik. Pas dia tanya kenapa, Xion bilang dia seneng banget punya kakak di sampingnya, dan makasih udah bantu dia. Mary meyakinkan Xion, bilang sebagai kakak, itu tanggung jawabnya buat ngebantu adiknya. Dia nambahin dengan nada bercanda bahwa dia punya waktu luang, jadi dia pengen lakuin ini sama Xion, dan ngaku juga penasaran. Kalau sihir beneran ada, dia pengen lihat sendiri. Xion janji, kalau dia pernah nemu sihir itu nyata, dia yang pertama kali bakal tahu. Akhirnya, Mary berhasil nangkap ikan, dan mereka hati-hati masukin ke ember. Saat mereka ngeliatin ikan yang berenang di dalam ember, teman Mary, Rose, muncul. Pas ngeliat Xion, Rose nanya apakah dia adiknya Mary. Mary mengiyakan. Mary ngenalin Xion ke Rose. Xion menyapa dia dengan sopan, dan Rose ngenalin dirinya dengan bangga. Saat Mary lihat sikap Rose, bilang ke Xion buat nggak terlalu memperhatikan kebanggaan Rose, nyebutnya sebagai cewek biasa. Rose, yang tersinggung, langsung protes sama kejujuran Mary, dan nanya mereka lagi ngapain. Mary jelasin kalau mereka lagi mancing, tapi Rose penasaran banget kenapa mereka milih danau ini. Mary jawab bahwa Xion yang tahu alasannya. Pas Rose nanya apakah itu ada hubungannya dengan bola-bola bercahaya, Xion mengiyakan kecurigaannya. Rose ngaku kalau dia juga sering lihat danau ini, tertarik sama cahaya yang bersinar. Waktu Xion nanya apakah dia punya info tentang bola-bola itu, Rose bilang dia cuma suka nonton bola-bola itu dan nggak tahu banyak tentang asal-usulnya. Saat matahari mulai terbenam, bola-bola bercahaya muncul lagi di atas danau. Tapi mereka nggak keluar dari ember yang udah disiapkan. Xion berspekulasi bahwa cahaya itu pasti datang dari sesuatu yang lain di dalam air. Rose komentar tentang betapa sulitnya mengungkap semua yang hidup di danau. Tapi Xion, yang penuh semangat buat menyelidiki lebih jauh,
memutuskan untuk masuk ke air. Mary ikut nyelam, pengen membantu. Di dalam air, Xion berhasil menangkap salah satu bola bercahaya dan merasa betapa hangatnya bola itu di tangannya. Mary ikut-ikutan, menggenggam salah satu cahaya itu juga. Tapi, pas Xion coba nyelam untuk menemukan sumber bola-bola itu, air danau yang gelap bikin dia nggak bisa lihat dengan jelas. Berdasarkan pengamatannya, Xion menyimpulkan bahwa bola-bola bercahaya itu pasti terkait dengan makhluk hidup, karena posisi mereka yang berubah menunjukkan adanya gerakan. Waktu Mary nanya bagaimana dia bisa yakin, Xion jelasin alasannya tentang mobilitas bola-bola itu. Mereka akhirnya keluar dari air, dan Xion mengungkapkan terima kasihnya ke Mary atas bantuannya. Mary mengabaikan ucapan terima kasih itu, ngingetin dia bahwa ngebantu itu udah jadi bagian dari keluarga. Gak lama setelah itu, Rose berhasil nangkap ikan lagi, kali ini betina, dan ngasih tahu betapa sulitnya, soalnya ikan betina cenderung tinggal di air yang lebih dalam. Pas mereka masukin ikan betina ke dalam ember bareng ikan jantan, bola-bola bercahaya mulai muncul di dalam air. Xion yang lihat itu langsung nyadar akan kebenarannya. Ternyata bola-bola bercahaya itu terkait sama perilaku kawin ikan. Penasaran, Mary nanya apa itu perilaku kawin. Rose jelasin bahwa itu adalah cara ikan jantan mengungkapin perasaannya ke ikan betin sebagai bagian dari memulai keluarga. Mary, dengan cara polos dan tulusnya, bilang bahwa dia bakal menikahi Xion pas mereka gede nanti. Tapi, Xion langsung kelihatan kesal, dan dengan tegas bilang bahwa saudara tidak boleh menikah. Keesokan harinya, Mary jadi bingung setelah ibunya marahin dia. Mary merasa bingung karena ibunya marah padanya karena bilang dia ingin menikahi Xion. Dia berbalik ke Xion, nyari penghiburan, dan nanya apakah ucapannya benar-benar salah. Dia jelasin bahwa yang dia inginkan hanyalah bisa bersama Xion selamanya. Xion menghiburnya, pelan-pelan bilang kalau mereka nggak perlu menikah untuk tetap bersama, karena mereka udah jadi keluarga. Tapi, Mary memunculkan kekhawatirannya, bilang bahwa suatu saat, mereka pasti akan menikahi orang lain, dan pada akhirnya pergi masing-masing. Dengan tegas, Xion berjanji bahwa dia tidak akan melakukan itu, dan bersumpah untuk selalu berada di sampingnya. Mary, meski skeptis tentang bagaimana sulitnya hal itu, sangat terharu dengan keteguhan hati Xion. Xion meyakinkan dia bahwa dia akan menepati janjinya, karena Mary sangat penting bagi dia, dan dia memeluknya dengan erat. Mary, yang sangat terharu dengan kata-katanya, mulai menangis. Di saat itu, tubuh Xion tiba-tiba memancarkan cahaya bercahaya. Dia terkejut dan dengan penuh rasa ingin tahu, mulai berspekulasi bahwa sihir. Energi dari bola-bola bercahaya yang mereka sentuh, entah bagaimana sudah meninggalkan jejak di dirinya. Dia menjelaskan bahwa ikatan yang kuat dan pernyataan tulusnya untuk tidak pernah meninggalkan Mary itu sangat kuat, sehingga memicu reaksi ajaib ini. Merasa malu dan tidak bisa memproses situasi yang membingungkan itu, Mary langsung pergi dengan panik. Sementara Xion merenungkan kejadian luar biasa itu, dia sampai pada kesimpulan yang dalam. Sihir belum ada di dunia mereka karena belum ada yang menemukan cara untuk menciptakannya. Didorong oleh tekad, Xion berjanji bahwa di dunia ini, tempat dia terlahir kembali, dia akan menjadi orang yang menciptakan sihir dan menghidupkannya. Kemudian ceritanya balik lagi ke masa ketika Xion masih jadi kutu buku di dunia lamanya. Kita lihat dia lagi antusias banget nungguin tengah malam nunggu ulang tahun yang ke-30. Begitu jamnya tepat 12, dia langsung kasih selamat ke dirinya sendiri buat ulang tahunnya yang ke-30. Kayak orang aneh, dia mikir kalau sekarang dia bisa pakai sihir karena katanya orang yang masih perjaka di usia 30 bisa dapat kemampuan itu. Dia coba-coba bikin bola api kayak orang bego, tapi nggak ada yang terjadi. Terus dia coba macam-macam mantra sambil bikin pos-pose konyol, tapi nggak ada satupun yang berhasil. Dia masih belum nyerah, keluarin buku catatan yang isinya mantra pemanggilan. Dan dia coba juga itu. Tapi sayangnya buat dia bukan seorang pemanggil. Jadi nggak ada yang terjadi. Dia coba mulai nge-cast mantra berikutnya. Tapi tetangganya jadi marah, terus dia minta maaf deh. Dia jadi sedih. Dan akhirnya sadar kalau nggak ada sihir di dunia ini. Dia mikir dunia ini nggak seru, dan dia memutuskan buat tidur karena besok harus kerja juga. Tapi di jalan dia kena serangan jantung dan pegangan erat ke buku hariannya, sambil mikir kalau dia nggak mau mati sekarang. Terus, tiba-tiba semua kejadian selama hidupnya terlintas di depan matanya.
Dia merasa kalau dunia ini penuh dengan informasi dan kita bisa menemukan apa saja dengan cari di internet. Tempat ini bukan yang bikin kamu bersemangat, dan dia juga nggak punya harapan buat maju dalam hidup. Tapi satu-satunya yang bikin dia bertahan adalah semangatnya buat dapetin sihir ketika dia umur 30. Dia tahu mungkin itu cuma harapan palsu, tapi dia tetap pengen percaya, mikir kalau dia nggak akan tahu sebelum nyoba. Lalu ceritanya balik ke masa sekarang. Dan Xion mengingat kalau sudah 3 tahun sejak dia nanya soal sihir ke ayahnya. Dia merasa sejak saat itu, dia belajar banyak dan melakukan berbagai hal karena obsesinya. Dia nggak mau nyerah, dan dia bahkan nggak mau mikir kalau nggak ada yang namanya sihir di sini. Tapi, makin dia cari tahu, makin dia sadar kalau emang nggak ada sihir di sini. Dan dia hampir kehilangan alasan buat hidup. Tapi baru-baru ini, dia nemuin sesuatu yang mirip sihir ternyata ada di sini. Dia coba bikin bola api, tapi nggak terjadi apa-apa. Dan dia mikir kalau dia harus cari tahu apakah kekuatan yang dia temuin itu beneran sihir. Tiba-tiba Mary nyelonong masuk ke kamarnya dan dia bilang supaya Mary ketok dulu lah paling enggak. Mary penasaran apakah dia lagi nyembunyiin sesuatu dan dia mikir kalau sekarang sih nggak ada yang dia sembunyiin. Nah, terus dia ganti topik, ngajak dia duduk di sebelahnya dan dia bilang sebenarnya dia datang buat ngajak dia makan. Tapi akhirnya dia disuruh duduk. Xion muyatin dia, bikin dia jadi nggak nyaman. Terus tiba-tiba Xion bilang kalau dia sayang sama dia, bikin dia jadi malu banget. Ini bikin cahaya di sekitar Xion balik lagi, dan dia sadar kalau ngungkapin perasaannya bisa ngeluarin energi sihir. Dia jadi mikir kenapa bisa kayak gitu. Dan mulai kepikiran apakah dia harus selalu nyatain perasaannya setiap kali buat dapetin reaksi sihir. Dia ngerasa ini konyol banget, dan dia lihat kalau kakaknya kelihatan marah banget. Dia nanya ke kakaknya itu ada apa, tapi cewek itu malah marah karena ngerasa diperlakukan kayak mainan. Xion jadi bingung dan bilang kalau dia nggak bermaksud begitu, sambil ngingetin kalau waktu itu, pas mereka lagi pendekatan, energi magisnya muncul. Mary jadi mikir, mungkin itu alasannya dia bohong. Xion benar-benar bilang kalau apa yang barusan dia omongin nggak bohong. Dan Mary pun jadi tenang, senang karena ternyata Xion serius. Dalam hati, Xion mikir kalau Mary ini gampang banget diyakinin. Terus Mary maafin dia dan nanya apa dia udah nemuin sesuatu yang baru. Xion bilang kalau energi magis itu muncul pas dia ngungkapin perasaannya. Tapi dia nggak mikir kalau ini cuma buat pengakuan doang. Dia mutusin buat nyoba. Dan Mary penasaran apa dia bakal ngaku lagi, siap-siap buat itu. Tapi dia bilang kalau dia nggak bakal ngelakuin. Dia mikir kalau pas dia ngungkapin perasaannya, dia lebih sadar banget sama itu. Dan rasanya kayak merangkul emosinya yang kuat banget. Dia nyoba buat ningkatin semua emosinya, dan dia mulai bersinar lagi. Dia senang karena bisa ngelakuin itu dengan sengaja. Tapi dia pikir cuma bersinar doang gak bakal bantu dia dengan cara apapun. Mary masih nganggap ini luar biasa. Dan Xion juga senang, karena ini ngebantu dia ngebuktiin kalau sihir emang beneran ada. Dia berpikir kalau fenomena ini mungkin mirip dengan apa yang dilakukan belut listrik. Dan dia menjelaskan kalau belut listrik punya elektroreseptor yang membuat mereka bisa merasakan medan listrik. Mereka juga punya organ listrik khusus di dalam tubuh mereka. Dan inilah yang mereka pakai untuk menghasilkan listrik. Dia berspekulasi kalau di dunia ini, manusia mungkin punya organ serupa yang memungkinkan mereka merasakan dan menghasilkan energi magis. Dia memutuskan untuk menyebut kondisi di mana energi magis dilepaskan sebagai keadaan bermuatan sihir. Dan dia kaget sendiri menyadari kalau dia baru saja pakai sihir. Kaknya berpikir kalau cara dia ketawa agak aneh. Tapi tetap saja, dia senang melihat saudaranya bahagia. Setelah sebulan berlalu, Xion cerita kalau selama sebulan ini, dia belajar beberapa hal. Dia jelasin kalau buat mencapai keadaan penuh sihir, dibutuhkan emosi yang kuat, dan mempertahankan emosi itu ternyata susah banget. Ada juga batasan berapa kali mereka bisa mencapai keadaan penuh sihir dalam sehari. Dan begitu mereka menghabiskan semua energi sihirnya, mereka langsung jadi lemes dan nggak punya semangat buat ngapa-ngapain lagi. Xion juga tahu kalau mereka hampir menghabiskan semua energi sihirnya. Kapasitas totalnya bakal sedikit lebih tinggi di lain waktu. Kalau orbs cahaya itu, kayak keadaan yang terisi sihir, nggak bisa kelihatan sama orang yang nggak punya kemampuan buat pakai sihir. Tapi, buat yang bisa lihat, mereka bisa ngerasain hangat kalau disentuh. Dia bilang masalah terbesarnya sekarang adalah dia nggak bisa bikin bola cahaya.
Dan dia penasaran apakah ini karena ada batasan seberapa banyak energi sihir yang bisa dihasilkan seseorang. Dia pikir mungkin dia cuma punya cukup sihir buat bikin dirinya bersinar. Tapi dia langsung mikir ulang. Karena nggak mungkin dia punya energi sihir lebih sedikit daripada ikan. Dia mikir mungkin ini mirip kayak MP di game, dan menaikkan kapasitas maksimal nggak berarti bisa pakai lebih banyak sihir sekaligus. Dia mikir kalau dia udah mentok, udah kayak orang keringetan banget, tapi dia nggak mau nyerah. Terus dia dapat ide, dan dia coba kumpulin energi sihirnya, terus dipindahin ke lengannya. Awalnya dia nggak bisa, soalnya ngerasa susah banget buat fokus mindahin energi sihir ke tangannya sambil nahan emosi. Tapi terus dia dapat ide lagi, kayaknya dia ngeliat ini semua dari sudut pandang yang salah. Dia ubah cara pikirnya, ngebayangin bakal seneng banget kalau bisa ngumpulin energi sihir di tangannya. Dia coba lagi, dan ternyata berhasil bikin tangannya bersinar terang banget. Ini bikin dia merasa senang banget, kayak ada rasa geli gitu. Dan saking semangatnya, dia coba pukul-pukul dinding kamarnya. Tapi malah tangannya yang sakit. Dia sadar kalau yang di tangannya cuma cahaya biasa, bukan kekuatan buat ngancurin barang dengan mudah. Meski begitu, dia tetap senang karena bisa bikin cahaya terang beneran, walaupun satu-satunya yang bisa dilakukan cahaya itu cuma bantu dia ke kamar mandi malam-malam. Dia lalu nyebut proses menggerakkan sihir ke tempat yang dituju sebagai mengumpulkan sihir. Dan dia putuskan buat terus latihan ini sampai sihirnya habis. Besoknya, kita lihat ayahnya siap buat ngelatih dia, kakaknya, dan Rose latihan pedang. Dia bilang ke mereka buat hati-hati waktu latihan. Soalnya, meskipun cuma pedang kayu, itu bisa bahaya banget. Mereka ngerti, tapi Xian jadi mikir, perlu nggak sih dia belajar pedang segala? Soalnya dia kan nggak ada rencana buat berantem sama siapapun. Ayahnya bilang, nggak gitu caranya mikir. Kita nggak cuma lawan manusia loh kalau pakai pedang. Dia bilang, kalau kita keluar sedikit aja dari kota bakal ketemu monster-monster. Terus Rose bilang kalau dia minta diajarin pedang biar bisa jaga diri. Mari juga semangat banget sama latihannya, sampai bilang ke Xian buat berusaha sebaik mungkin. Jadinya Xian nggak punya pilihan lain selain ikut latihan, padahal dia cuma pengen fokus belajar sihir aja. Setelah itu, kita lihat dia terbaring di tanah setelah latihan, dan ayahnya kaget karena dia ternyata nggak cocok buat ilmu pedang. Xian juga kaget, dan ayahnya bilang kalau Rose punya banyak potensi. Dia bilang kalau Rose bakal jadi pendekar pedang yang hebat kalau terus latihan kayak gini. Dan Rose senang banget dengarnya. Setelah itu akhirnya giliran Mari nih. Dia langsung menyerang dari atas, bikin ayahnya harus menangkis. Tapi ternyata itu cuma tipuan. Dan dia nyerang kaki Enkia. Tapi ayah lompat dan malah kena kepala Mari, bikin pertandingan selesai. Dia berterima kasih padanya karena sudah sparring, dan dia bilang kalau dia cukup bagus, tapi gerakannya masih berantakan. Tapi dia berhasil menyerang lawannya di bagian yang gak terjaga. Dan dia yakin kalau dalam beberapa tahun ke depan, dia bakal jadi sangat hebat kalau terus latihan kayak gini. Dia pun memutuskan untuk berusaha sebaik mungkin, ingin jadi lebih kuat lagi, dan kemudian kita lihat Xion melanjutkan latihan sihirnya. Dia bikin tangannya bersinar lagi. Dan dia coba melepaskan sihirnya keluar dari tubuh, tapi nggak bisa. Dia bertanya-tanya apakah caranya salah, dan dia mengungkapkan kalau awalnya dia cuma bisa masuk ke kondisi penuh sihir beberapa kali sehari, tapi sekarang dia bisa melakukannya sekitar 20 kali. Dia merasa itu luar biasa, tapi dibandingkan dengan saat dia baru mulai, peningkatannya mulai melambat. Dia merasa mungkin harus mengubah teori-teorinya, lalu ayahnya datang. Ayahnya bilang kalau dia berpikir untuk pergi ke Istria, dan dia bertanya apakah dia mau ikut. Xion, dengan terkejut, setuju untuk pergi bersamanya. Senang dengan perjalanannya. Dan dia menjelaskan bahwa Istria adalah kota di wilayah Eden, daerah tempat mereka tinggal. Itu adalah kota berukuran sedang terdekat dari rumah mereka. Dan kita melihat mereka tiba di kota dengan kereta. Anak-anak nggak sabar banget pengen turun dari kereta karena mereka mulai mual. Begitu mereka turun, ayahnya bilang kalau pertama mereka bakal belanja dulu, baru deh ke Pandai Besi pas mau pulang. Ayahnya juga minta anak-anak jangan sampai terpisah. Dan mereka ngerti. Xion agak kecewa sih, soalnya dia pengen cari petunjuk tentang sihir sendirian. Tapi dia ngerti kalau ini normal karena dia masih anak-anak. Dia pikir nanti kalau udah cukup besar, dia bakal balik lagi ke sini buat nyelidikin. Sekarang, dia mutusin buat nyatet di kepalanya aja dulu. Kemudian, keluarga ini jalan-jalan keliling kota buat belanja.
Dan selama itu, Xion memperhatikan kalau kakaknya kelihatan semangat banget. Dia nanya kenapa kok kakaknya kelihatan gelisah, tapi kakaknya bilang nggak ada apa-apa. Akhirnya, mereka pergi ke tempat pandai besi. Di sana ada Grast, si pandai besi, yang nyambut mereka dengan ramah. Ternyata Grast ini temannya Gawain, ayahnya Xion. Grast tahu kalau mereka datang buat ambil pesanan, dan Gawain penasaran apakah barangnya udah jadi. Grast bilang udah, dan katanya barangnya bagus banget. Grast juga nanya apakah itu pedang buat anak perempuannya, dan anak-anak pun ngenalin diri ke dia. Grast nggak percaya kalau anak-anak itu beneran anaknya Gawain, gara-gara kelihatan sopan banget. Gawain jadi kesel-kesel denger Tio. Terus, Grast bawa pedang yang bikin Mari seneng banget liatnya. Grast cerita kalau dia juga nambahin hiasan di sarung pedangnya, dan Mari suka banget. Dia langsung ngecek pedangnya dengan antusias. Habis itu, mereka naik kereta kuda buat balik. Pas lagi keluar kota, Mari jadi nggak enak hati karena Xion nggak dapat apa-apa. Tapi Xion santai aja karena ini kan hari ulang tahun Mari. Dia bilang juga nggak pengen dapat pedang. Dan Mary bilang kalau Xion harusnya bisa lebih mikirin diri sendiri. Dia bilang ke Mary kalau dia tuh egois banget, soalnya selalu minta bantuan Mary. Terus, pas lagi jalan, dia lihat ada peri di dalam kandang di toko. Dia nanya ke ayahnya, itu toko apa sih? Tapi ayahnya nggak mau kasih tahu, katanya itu bukan hal yang perlu kamu tahu sekarang. Dia minta maaf karena udah nanya, soalnya ayah kelihatan marah banget. Tapi dia juga bilang kalau sebenarnya dia udah tahu kalau toko itu mungkin tempat jual beli peri. Besoknya ada seorang pria jalan-jalan di hutan pas hujan deras banget. Dia ngomong sendiri, aduh harus cepet-cepet pulang nih sebelum kayu bakarnya basah dan rusak. Tiba-tiba ada anak kecil lari ke arah dia dengan muka ketakutan terus jatuh di tanah. Sambil ngos-ngosan si anak bilang, semua orang udah dibunuh, aku harus kasih tahu raja. Si pria jadi kaget dan nanya siapa yang nyerang mereka. Anak itu jawab dengan suara gemetar, Goblin, mereka bunuh semua orang. Pria itu langsung takut dengar kabarnya. Di tempat lain, Xion dan Mary lagi lanjut latihan. Xion lagi latihan buat jaga energi sihir di tangannya. Mary seneng banget lihat Xion bisa pecahin rekor barunya. Xion ngucapin makasih ke Mary, katanya semua ini berkat bantuannya. Tapi, Mary tahu kalau Xion kelihatan gak terlalu happy. Jadi dia nanya kenapa. Xion meyakinkan dia, bilang dia senang banget soalnya sekarang bisa ngendaliin sihirnya lebih baik dari sebelumnya. Tapi, dia bilang kalau itu nggak terlalu hebat, karena dia cuma bisa bikin cahaya. Mary kasih semangat ke dia, bilang kalau cahayanya kerasa lebih hangat dari sebelumnya. Sambil bercanda, dia bilang sihirnya cuma cahaya doang, nggak lebih, yang bikin Xion ketawa. Xion bilang dia pengen coba sesuatu yang lebih seru, kayak bikin bola api atau pakai petir. Dia mikir mungkin bisa kalau dia lebih paham gimana emosi terhubung sama sihir. Pikirannya melayang ke peri yang dia lihat kemarin, mikirin gimana peri kayak bagian dari fenomena alam. Dia ngerti kenapa orang tuanya nggak setuju berurusan sama mereka. Tapi sebelum dia bisa mikir lebih jauh, Marinya lah kesal karena dia baikan. Dia kelihatan bete dan Xion langsung fokus ke dia lagi. Tiba-tiba ada keributan di bawah. Xion dan Mary pergi buat lihat dan nemu beberapa orang lagi ngobrol sama ayah mereka. Kelompok itu minta senjata buat semua orang. Rasa penasaran Xion kebangun dan dia nanya ke ayahnya ada apa. Ayahnya ngasih konfirmasi kabar itu. Goblin beneran muncul. Xion semangat banget ngelihat ini sebagai kesempatan buat belajar tentang goblin dan mungkin bisa ningkatin kemampuan sihirnya. Tapi suasana tegang itu cepat bikin dia ingat bahayanya. Dia mulai ngerti kalau goblin itu musuh yang kuat dan berbahaya di dunia ini. Ayah Xion ngasih instruksi ke warga kota buat ngumpulin semua orang tua, wanita, dan anak-anak di rumahnya. Tinggal yang kuat aja yang siap buat perang. Mari coba nenangin Xion, tapi tangan gemetarnya ngasih tahu kalau dia sebenarnya takut. Dia berjanji buat melindungi Xion kalau ada apa-apa. Ayah Xion dan kelompok prajurit siap berangkat buat perang. Coba nenangin keluarga mereka. Dia ngasih tahu kalau cuma ada 2 goblin yang muncul, dan mereka bakal ngatasin itu dengan cepat. Xion coba ngomong sama ayahnya sebelum dia pergi. Tapi ayahnya bilang dia nggak punya waktu buat bicara sekarang. Xion tetap ngeyel, janji bakal cepat, dan nanya apakah goblin itu punya kecerdasan dan kekuatan fisik yang cukup buat sampai ke lantai 2 rumah mereka. Ayahnya bilang kalau goblin itu bodoh dan nggak bakal bisa naik ke sana. Xion usul supaya semua orang sembunyi di lantai 2.
biar aman kalau goblin datang. Ayahnya setuju dan langsung minta mereka ikuti saran Shion. Warga desa ngumpul di lantai 2 bareng keluarganya Shion. Shion cuma kebayangin udah berapa lama ayah dan para prajurit pergi buat hadapin goblin. Badai di luar makin gede dan suasana tegang makin terasa. Tiba-tiba salah satu goblin sampai ke rumah Shion. Goblin itu ngintip ke lantai bawah yang kosong, nyari orang-orang tapi nggak nemu siapa-siapa. Kesal, goblin itu mulai dobrak pintu depan, suaranya gemah di seluruh rumah. Shion dan warga desa langsung kaku ketakutan. Beberapa saat kemudian, suara itu berhenti dan mereka berharap goblinnya udah pergi. Tapi kemudian, suara kaca pecah terdengar menggema. Harapan mereka sirna saat suara kaca pecah terdengar. Goblin itu ternyata nemuin jalan lain buat masuk. Mary, gemetaran, bisik ke Shion, nanya apa goblin itu bisa nyampe ke mereka. Shion nyuruh dia buat diam, bilang kalau suara apapun bisa menarik perhatian si goblin. Goblin itu mulai naik ke lantai 2, berhenti di depan pintu kamar tempat mereka bersembunyi. Semua orang menahan napas, ketakutan. Saat goblin gak dengar suara apa-apa, dia mulai menjauh. Ngasih mereka sedikit rasa lega. Tapi tiba-tiba, kilatan petir bikin warga desa kaget, sampai teriak panik. Goblin itu dengar suara itu dan balik lagi ke arah kamar, mendobrak pintu dengan paksa sampai jebol. Goblin masuk ke dalam kamar, tinggi menjulang dan kelihatan menakutkan. Semua orang kaku ketakutan sementara Shion mikir betapa bodohnya dia ngarep buat belajar tentang makhluk berbahaya kayak gini. Ibu Shion langsung berdiri di depan anak-anaknya, melindungi mereka. Goblin itu ngeluarin tawa aneh, seolah mengejek. Shion sadar kalau goblin itu nggak sepenuhnya bodoh. Dia kayak ngerti keunggulan dan kekuatannya. Dipenuhi rasa takut, ibunya Shion jatuh ke lantai. Mary, yang putus asa buat lindungi keluarganya, ngambil pedang dan menghadapi goblin itu. Dia ngingetin Shion tentang janjinya buat melindungi dia. Tapi, goblin itu dengan mudah menangkis serangannya, melempar pedangnya ke dinding, dan menjatuhkannya. Goblin itu lalu siap buat membunuh Mary, tapi ibu mereka, dengan sisa-sisa tenaganya, melindungi Mary dengan tubuhnya sendiri, menahan serangan di punggungnya. Meski begitu, goblin itu nggak berhenti. Dia mendekat, berniat menghabisi Mary dan ibunya. Shion jatuh, lumpuh karena putus asa, menyalahkan dirinya sendiri karena nggak bisa melindungi keluarganya, orang-orang yang paling dia sayangi. Tapi saat goblin itu ingin menyerang lagi, Shion menolak menyerah. Dengan emosi yang membara, dia lompat maju dan pegang lengan goblin itu. Dia mikir, ini nggak cukup. Tapi terus dia ngelihat sesuatu yang luar biasa. Tubuh goblin itu memancarkan energi magis yang sama kayak miliknya. Sementara warga desa nonton dengan kaget, cuma Mary dan Rose yang bisa lihat energi magis yang keluar dari Shion. Shion mengumpulkan semua energinya ke tangannya, mencengkram goblin itu dengan sekuat tenaga. Awalnya, goblin itu tertawa, nggak terpengaruh sama sekali. Tapi ketika kekuatan magis Shion makin kuat, lengan goblin itu mulai terbakar. Rasa sakit yang menyengat bikin goblin itu berteriak, dan dia melempar Shion ke dinding sebelum jatuh ke tanah. Shion nggak berhenti. Dengan rasa narah yang membara, dia lompat ke punggung goblin dan mengumpulkan semua energi magisnya ke tangan. Dia menekankannya ke kepala goblin itu. Goblin itu ngeluarin teriakan yang memekakkan telinga saat kepalanya mulai terbakar. Dengan dorongan kekuatan terakhir yang putus asa, Shion berhasil membunuh goblin itu dengan membakarnya sampai mati. Saat goblin itu jatuh tak bernyawa ke tanah, Shion berdiri, masih nggak bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Warga desa menatapnya dalam diam yang terkejut. Merasa nggak nyaman, Shion bilang, "Kenapa kalian semua ngelihat aku kayak aku yang jadi monster di sini?" Rose maju ke depan, menenangkannya. "Kita selamat karena kamu." Kata-katanya membuat Shion merasa tenang. Tapi rasa lega itu cepat hilang ketika mereka melihat ibunya tergeletak kesakitan. Mary coba mendekati ibu mereka, tapi Shion dan Rose nahan dia, sadar akan seriusnya situasi ini. Shion cek keadaan ibunya dan lihat wajahnya yang pucat dan darah yang banyak mengalir. Dia menyimpulkan bahwa prioritas yang paling penting sekarang adalah menghentikan pendarahan. Dengan hati-hati, dia ngasih instruksi ke warga desa untuk bantu pindahin ibunya ke tempat tidur. Setelah ngebaringin dia, Shion dengan mendesak nanya apakah ada di antara warga desa yang punya pengalaman medis. Tapi nggak ada yang merespons. Dengan cepat dia berpikir dan memutuskan untuk menjahit luka ibunya sendiri. Dia tanya lagi apakah ada yang tahu cara menjahit dan seorang wanita mengangkat tangannya. Shion minta bantuan wanita itu
dan lalu ngasih instruksi ke yang lain untuk ambil perlengkapan menjahit dari kamar ibunya, barang alkohol dan kain bersih. Dia bilang ke mereka buat cepat, menekankan betapa pentingnya waktu. Sementara warga desa berusaha mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan, seorang anak kecil mendekati Shion, pegang tangannya dan bilang, "Makasih udah nyelamatin kita." Shion cuma ngangguk singkat, tapi tetap fokus ke ibunya. Begitu bahan-bahan itu datang, Shion dan wanita yang bisa menjahit duduk di samping ibunya. Dengan tangan yang bergetar, dia memotong kain di sekitar luka, memperlihatkan cedera itu. Dia sangat khawatir tentang kemungkinan cakar goblin itu berbisa. Meski rasa takut menyelimuti, Shion bilang ke dirinya sendiri bahwa tindakannya adalah satu-satunya harapan buat nyelamatin ibunya. Shion melihat ke penjahit dan bilang, "Mari kita mulai." Wanita itu bingung dan nanya apa yang harus dia lakukan. Shion bilang ke dia bahwa mereka harus menjahit lukanya, yang bikin wanita itu tertegun. Sadar bahwa menjahit luka bukanlah praktik umum di dunia ini, Shion menjelaskan, kalau kita nggak menjahit lukanya, itu bakal tetap terbuka dan ibu dia bisa mati. Kita harus menutupnya untuk menghentikan pendarahan. Dia meyakinkannya, nggak usah khawatir, ikuti saja instruksi saya. Wanita itu ragu, jelas kelihatan nggak nyaman, dan mengakui bahwa dia nggak bisa membayangkan menambah rasa sakit pada ibu Shion. Shion dengan tegas menjawab, "Kamu punya dua pilihan, nyakitin dia sedikit lebih dan selamatkan hidupnya, atau biarkan dia seperti ini, dan dia akan mati." Masih ragu, wanita itu coba menolak, tapi Shion berlutut di depannya dan memohon, "Tolong, selamatkan ibuku." Tergerak oleh keputusasaannya, wanita itu akhirnya setuju. Mengikuti petunjuk Shion, mereka membersihkan luka itu dengan teliti dan mulai menjahitnya. Mereka berhasil menyelesaikan prosedur itu. Kondisi ibu Shion sepertinya stabil setelahnya. Shion ngucapin terima kasih ke wanita itu, yang dengan rendah hati menjawab, "Aku cuma melakukan apa yang kamu instruksikan." Dia lalu nanya apakah ibunya bakal sembuh. Shion bilang mereka perlu memantau kondisinya selama beberapa waktu untuk memastikan itu. Mary, yang sangat terpengaruh sama semua ini, peluk Shion erat-erat. Saat itu, ayah mereka dan para pejuang kembali ke desa. Mereka berhasil mengalahkan goblin-goblin itu, tapi nemuin jejak-jejak goblin lainnya, yang menunjukkan ada kelompok yang lebih besar di dekat situ. Beberapa warga desa mengalami cedera selama pertarungan, tapi untungnya, nggak ada lagi yang meninggal. Setelah memastikan keselamatan desa, kelompok itu pulang ke rumah. Keesokan harinya, seorang dokter datang dan memeriksa ibu Shion. Dia memastikan bahwa luka-lukanya parah, tapi belum menjangkau tulang atau organ vitalnya. Dia memuji hasil jahitan yang dilakukan. Dokter itu memuji hasil jahitan yang sangat baik, dan nanya siapa yang punya pengetahuan medis seperti itu. Ayah Shion ragu, tapi akhirnya bilang bahwa pasti ada yang membantu dari desa. Kemudian, ibu Shion mulai sadar dan mengucapkan terima kasih kepada dokter. Setelah dokter pergi, Mary mendekati ibunya, minta maaf atas apa yang terjadi dan menyalahkan dirinya sendiri atas semua kejadian itu. Ibunya dengan lembut memegang tangan Mary dan menenangkan dia. "Ini bukan salahmu. Kamu berani dan berusaha melindungi semuanya. Kamu harus bangga sama dirimu sendiri." Ayah Shion yang selama ini mengamatinya dengan diam, akhirnya bicara sama Shion. Dengan campuran rasa penasaran dan kagum, dia bilang, "Warga desa bilang semuanya padaku. Gimana kamu bisa melakukan semua ini? Dari mana kamu belajar tentang pengobatan?" Shion berpikir dengan hati-hati, sadar bahwa dia nggak bisa mengungkapkan kebenaran sepenuhnya kepada ayahnya. Sebaliknya, dia menjawab, "Aku nggak tahu gimana ini terjadi atau dari mana pengetahuan ini berasal." Ayahnya masih penasaran bertanya, "Apa kamu yakin?" Ayahnya nanya lagi, "Dan bagaimana kamu bisa ngalahin goblin itu? Kenapa ada bekas luka bakar di tubuhnya?" Shion tetap diam, bingung mau jawab apa. Ayahnya lalu nanya langsung, "Apakah itu sihir?" Shion terkejut dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa tahu?" Ayahnya menjelaskan, "Kamu jauh lebih rasional daripada kebanyakan anak seusiamu, Shion. Begitu kamu ngomong tentang sesuatu yang nggak biasa, sihir, itu bikin saya penasaran." Shion ragu sejenak sebelum bilang, "Kalau aku bilang yang sebenarnya, apakah kamu bakal percaya?" Ayahnya jawab, "Saya nggak tahu, tapi saya mau percaya pada anak-anak saya." Saat itu, Mary nyala dengan bersemangat. "Shion itu luar biasa, ayah. Dia udah melakukan penelitian tentang sihir." Pengakuan ini bikin ayah mereka kaget sampai bilang, "Penelitian? Kamu berperilaku seperti orang dewasa.
Jangan bilang siapa-siapa tentang ini, Xion. Kalau kamu melakukannya, kamu bisa dalam bahaya. Xion nanya, apakah kamu bilang orang-orang yang berbeda bisa diintimidasi? Ayahnya mengiyakan dan mendesaknya untuk berhenti melakukan penelitiannya. Ayahnya mendesak untuk berhenti mencari tahu tentang sihir, bilang kalau sihir itu kelihatannya terlalu berbahaya. Xian terkejut dengan kata-kata ayahnya, merasa bingung dan kecewa. Mary datang membela Xion, bilang, kamu nggak paham seberapa besar usaha yang telah dibuat Xion. Lagi pula, semua warga desa dan aku aman karena apa yang dia lakukan. Ayah mereka mengakui hal itu, tapi tetap pada pendiriannya. Saya tahu apa yang dia lakukan menyelamatkan nyawa, katanya. Tapi saya nggak bisa membiarkan dia melanjutkan sesuatu yang mungkin berbahaya. Mary berargumen dengan penuh semangat. Kamu bahkan nggak tahu kalau sihir itu berbahaya atau enggak. Ayah mereka, yang makin frustrasi, menjawab dengan tajam. Kalau itu berbahaya, kita baru akan tahu saat semuanya sudah terlambat. Kekuatan yang bisa membunuh goblin. Bagaimana mungkin itu nggak berbahaya? Xian berpikir tentang semua usaha yang telah dia lakukan dalam penelitiannya dan menyatakan, aku akan terus belajar tentang sihir. Ayahnya, yang semakin marah, bertanya, kenapa kamu nggak mengerti apa yang saya katakan? Xian menjawab dengan tenang, aku mengerti kekhawatiran dan perasaanmu. Tapi kalau aku berhenti melakukan penelitianku, aku akan menderita. Bagi ayah, kekuatan ini mungkin terlihat berbahaya, tapi bagi aku, ini mewakili mimpiku. Ayahnya coba menjelaskan, kamu masih muda, ketika kamu dewasa nanti, pandanganmu akan berubah. Xion dengan tegas menjawab, itu nggak akan pernah terjadi. Keyakinannya membuat ayahnya terdiam sejenak. Xion melanjutkan, kalau apa yang aku lakukan berbahaya dan merugikanmu, maka ayah bisa menganggapku tidak ada. Mary, yang sedih mendengar percakapan itu, hanya bisa mendengarkan dengan diam. Ayah Xion lalu bertanya, apa kamu benar-benar ingin mengejar penelitian ini lebih lanjut? Xion menjawab tanpa ragu, ya, ayahnya mendesak lebih jauh. Bahkan jika semua orang menolak kamu dan tidak ada yang mau dekat denganmu. Xion berdiri teguh, bilang, ya, aku akan terus melanjutkan. Setelah terdiam sejenak, ayahnya akhirnya menyerah. Baiklah, teruskan penelitianmu. Tapi mulai sekarang, kamu harus memberikan laporan rutin tentang penemuanmu. Kalau aku pernah menemukanmu melakukan sesuatu yang berbahaya, aku akan segera menghentikanmu. Xion terkejut, bertanya, itu saja? Apakah kamu benar-benar akan membiarkanku melakukan apa yang aku mau? Ayahnya menghela napas dan menjawab, apalagi yang aku lakukan kalau anakku sudah sepenuh hati? Silakan saja, Xion. Terdorong oleh kata-kata ayahnya, Xion mulai menangis. Ayahnya meletakkan tangan di bahunya dan berkata, angkat kepalamu tinggi-tinggi. Kamu sudah menemukan mimpimu dan memutuskan untuk mengejarnya. Jadi apapun yang terjadi, teruslah mengejarnya, dan aku akan mendukungmu karena itu adalah tugasku sebagai ayah. Mary, yang sangat gembira dengan keputusan itu, teriak, ini luar biasa Xion. Selamat. Setelah itu, kita lihat ayahnya Xion menyalakan kayu bakar dan bertanya ke Xion, ini cukup nggak? Kakaknya jawab, yes, ini pas banget. Kakaknya kaget dan nanya, kamu ngapain sih? Xion bilang dia mau coba sesuatu pakai sihir. Lalu, Xion kumpulin energi sihir di tangannya, mendekati api, dan apinya jadi biru, terus ngumpul di tangannya. Gara-gara itu, ayahnya tuangin air ke dia buat menyelamatkannya, sambil bilang, apa yang kamu lakukan ini berbahaya banget. Mary ngecek keadaan adiknya, tapi dia bilang, tenang aja, aku baik-baik aja. Aku belajar sesuatu dari yang terjadi, kalau energi sihir itu bisa nyatu sama energi alam. Kayak yang kamu lihat, pas aku satukan energi sihir sama api, warnanya jadi biru dan dipengaruhi oleh energiku. Ini berarti energi sihir mempengaruhi semua fenomena. Ayahnya respon, aku nggak lihat sihir yang kamu ngomongin itu. Tapi aku lihat apa yang terjadi, dan aku nggak punya pilihan selain percaya sama kamu. Mary jadi iri bilang, kayaknya kalian berdua sekarang saling ngerti, tapi aku nggak ngerti apa-apa. Xian coba hibur dia, bilang, jangan khawatir, pelan-pelan juga ngerti kok. Kita bisa belajar bareng. Xian juga bilang, kamu punya banyak hal lain yang kamu jago, dan aku nemuin energi sihir berkat kamu. Mary senang banget denger ini. Setelah itu, Xian ngebayangin dirinya nembakin bola api dan mulai ketawa konyol. Ayahnya Xian bingung, tapi Mary langsung ngejelasin. Xian jadi kayak gini, tiap kali dia nemuin sesuatu yang baru tentang sihir. Xian langsung bersemangat eksperimen berulang-ulang buat nemuin hal-hal baru, dibantu sama ayahnya yang siap sedia mau memadamkan api kalau perlu.
Ayahnya Xian ternyata super suportif dan bantuin dia dengan semua yang dia butuhin. Xian terus coba sampai capek, dan ayahnya bilang, "Yuk, istirahat dulu." Terus, ayahnya pergi ambil minuman hangat buat bantuin Xian pulih. Xian ngucapin terima kasih dan mulai keringkan diri. Tiba-tiba Rose muncul dan nanya, "Ini eksperimen sihir lagi ya?" Xian jawab, "Iya," sambil ngejelasin situasinya ke dia. Yang bikin Rose kaget. Dia bilang ke Rose, "Nanti aku tunjukin ya, soalnya ayahku larang aku pakai sihir kalau dia nggak ada." Rose kaget banget Xian ngomong gitu ke ayahnya. Tapi dia ngejelasin kalau ayahnya itu super suportif dan malah lebih tertarik sama hal ini daripada Xian sendiri. Rose langsung komentar, "Ayahmu benar-benar suportif ya." Abis itu, Xian ngucapin terima kasih ke Rose buat apa yang dia lakuin buat dia hari itu. Rose nanya, "Maksudnya apa?" Xian jawab, "Hari saat aku ngalahin gol itu, kamu perlakukan aku baik dan bikin aku senang dan merasa nyaman." Rose balas, "Aku seharusnya yang terima kasih sama kamu. Kita aman sekarang berkat kamu." Terus, dia nanya tentang Mary, yang tampaknya latihan lebih keras. Rose bilang, "Kayaknya karena kejadian 2 hari lalu, dia jadi merasa bertanggung jawab." Xian jawab, "Aku tahu, tapi aku rasa dia akan baik-baik saja dan bisa melalui ini." Rose bilang lagi, "Kamu harus selalu dukung dia. Dia butuh kamu." Sementara itu, Mary masih ingat kejadian itu dan merasakannya dalam-dalam, yang bikin dia semakin semangat latihan. Xian mulai ngejelasin hal-hal yang dia temuin tentang energi sihir. Pertama, semakin banyak energi sihir yang terkumpul, semakin besar nyala apinya. Kedua, mereka juga eksperimen dengan sumber panas lain, dan kalau panasnya tinggi, tangannya juga bisa terbakar api. Ketiga, kalau dia nyentuh api saat tubuhnya udah terisi energi sihir biasa, tangannya bakal terbakar dengan api biasa, bukan yang biru. Keempat, kalau tangannya ditutup sesuatu, dia masih bisa ngumpulin api lewat itu tanpa terpengaruh. Xian kemudian bilang bahwa energi yang dia punya sekarang itu berbahaya dan belum ada gunanya. Ayahnya bilang, "Ini eksperimen yang menarik, tapi sepertinya mengendalikan elemen api itu bakal sangat sulit." Xian jawab, "Aku bisa mengendalikannya kalau aku bisa ngumpulin energi sihir sedikit jauh dari tanganku." Mary lalu bilang, "Aku bisa melakukan itu," bikin Xian kaget. Mary nambahin kalau Rose juga bisa. Pas Xian denger ini, dia bilang, "Kalian berdua jenius." Xian coba ngumpulin energi sihir jauh dari tangannya, dibantu sama Mary dan Rose yang membimbingnya. Akhirnya, Xion sukses. Dia bisa ngumpulin energi sihir dan ngelepasin dari tangannya. Dia super seneng, tapi ayahnya masih belum ngeliat apa-apa. Setelah itu, Xion pergi keluar untuk coba sesuatu dengan pematik api. Sementara itu, Xion pegang pemantik di tangannya. Ayahnya nanya, "Kamu nggak butuh nyalain api?" Xion jawab, "Nggak," dan mulai ngumpulin energi sihir di tangannya. Ngelewatin pemantik itu buat nembakin bola api. Semuanya pada excited banget. Xion mikir, ini masih eksperimen, tapi sihir yang aku impikan di kehidupan sebelumnya sekarang jadi kenyataan. Dia ketawa konyol karena nemuin hal baru, dan semua orang ngucapin selamat atas pencapaiannya. Xion bilang dia menamai energi ini, flare. Sementara ini dia belum bisa pakai itu buat menyerang. Setelah itu, kita lihat Xion panen bersama ayahnya sambil bilang, "Udah sebulan sejak serangan gol terakhir." Kita lihat Xion latihan, kelihatan capek banget, dan bilang dia pengen latihan lebih banyak untuk ningkatin energinya. Soalnya setiap kali dia pakai sihir baru ini, energinya cepat habis. Xian kemudian lihat kakaknya yang lagi latihan keras, dengan tangan yang mulai melepuh karena latihan intens. Ayah mereka bilang, "Cukup, kamu butuh istirahat." Tapi Mary jawab, "Kamu kan yang bilang, ayah, kalau latihan lebih banyak bakal bikin aku lebih kuat." Ayahnya jawab, "Meskipun itu benar, tapi tetap ada batasannya." Xian juga bilang supaya Mary berhenti dan istirahat. Tapi Mary cuek dan terus latihan, bikin Xian terpaksa teriak ke dia. Ini bikin Mary kesal dan dia pergi. Ayah Xian bilang, "Jangan khawatir, dia cuma lagi stres dan merasa bertanggung jawab. Dia akan baik-baik saja." Xian kelihatan sedih banget buat saudarinya. Setelah itu, Xian duduk bareng ayahnya dan nanya tentang listrik. Tapi ayahnya belum pernah dengar tentang itu sebelumnya. Dia nanya, "Apa itu?" Xian jawab, "Itu kayak petir." Dan dia penasaran apakah ada hewan atau tanaman yang bisa bikin hal yang serupa dengan itu. Xian mikir kalau eksperimennya dengan sihir api udah mentok, jadi dia pengen ambil jalan yang berbeda. Jalan itu adalah menggunakan awan petir.
Karena dia percaya dia bisa mengendalikan petir dan pakai itu, sama seperti yang dia pelajari untuk menggunakan api. Tapi ayahnya bilang, gak ada yang kayak gitu. Dan bikin Shion merasa frustasi. Tapi ayahnya kemudian bilang, kalau kamu ngomong tentang petir, aku pernah dengar ada orang yang bilang sesuatu yang mirip petir. Orang itu bernama Grast, dan ayahnya mengajak Shion bertemu dengannya yang berada di kota Istria. Shion ngajak Mary ikut, tapi dia bilang, nggak, aku mau tinggal di sini. Ada tugas yang harus aku kerjain. Shion kaget, dan Mary nganterin dia ke pintu sambil bilang, have fun, terus nutup pintu. Sepertinya Mary lagi sakit karena lukanya. Setelah itu Shion sama ayahnya pergi ke Grast, yang bilang, iya, ada yang namanya biji petir. Ayah Shion nanya, gimana cara kita dapetin biji petir ini? Grast jawab, ini sangat sulit. Ayah Shion tanya, kenapa? Apa langka? Grast bilang, enggak, biji itu ada di lokasi pertambangan. Benda itu berat dan berbahaya. Shion mikir, kalau biji petir itu mineral yang bisa mengeluarkan energi listrik, tapi gimana cara kita ambilnya? Terus Shion nanya ke Grast, ada pohon yang bisa ngeluarin cairan putih lengket gak? Grast jawab, enggak, aku belum pernah dengar tentang itu sebelumnya. Shion mikir, jadi pohon karet belum ada ya? Isolator lain untuk listrik itu kaca, tapi aku ragu kaca cukup kuat. Terus Shion nanya ke Grast, kamu punya batu kaca nggak? Yang mereka anggap sebagai salah satu mineral. Shion coba ngejelasin biar Grast ngerti. Grast bilang, kamu maksud kristal kertas? Shion langsung bilang, iya, aku punya sedikit. Tunggu, aku simpan karena kelihatannya cantik dan unik. Grast ngeluarin kristal kertas, dan pas Shion megangnya, dia mikir, kristal kertas ini dipakai buat bikin isolator, jadi aku bisa pakai ini untuk bikin isolator buat biji petir. Tapi aku nggak tahu gimana cara mengolah bentuknya. Grast bingung dan bilang, aku nggak ngerti cara pikir anak-anak. Ayah Shion langsung jawab, aku rasa Shion nggak berpikir kayak anak kecil. Kemudian Shion nanya ke Grast, kamu punya potongan kristal kertas yang lebih besar nggak? Grast bilang, kamu bisa dapetin yang kamu butuhin kalau pergi ke distrik perdagangan dan ngejelasin lokasinya. Dia nambahin, kamu bisa dapat potongan yang lebih besar seharga 4.000 Wilm. Shion mikir, dengan harga segitu, satu keluarga bisa makan daging yang sangat mewah. Tapi ayahnya bilang, yuk, kita pergi ke distrik perdagangan sekarang. Shion kaget dan nanya, kamu mau beli itu buat aku, ayah? Ayahnya jawab, tentu saja kamu butuh itu. Shion bilang, tapi mahal. Ayahnya jawab, anak-anak nggak perlu khawatir tentang harga. Kamu belum pernah minta apa-apa sebelumnya. Kalau kamu butuh sesuatu, mintalah tanpa ragu. Kalau aku bisa beli, aku akan beli. Kalau nggak bisa, aku akan bilang. Shion senang banget denger ini, dan akhirnya mereka berhasil dapetin biji petir. Lalu Shion mulai eksperimen dan bilang, kalau semua berjalan sesuai harapanku, ini yang akan terjadi. Ibu Shion excited banget lihat anaknya pakai sihir. Shion kumpulin energi sihir dan arahkan ke biji petir. Sepertinya ada bentrokan antara dua kekuatan ini, yang bikin ledakan. Ayah Shion mikir Shion gagal dan bilang, jangan sedih. Aku juga banyak gagal sebelum sukses dengan sihir api. Tapi tiba-tiba Shion ketawa konyol. Terlihat dia udah menemukan sesuatu. Ibu Shion seneng banget karena anaknya bahagia, tapi ayahnya nggak paham apa yang terjadi. Shion lompat-lompat karena kegirangan dan mulai ngejelasin. Waktu aku pakai sihir, di biji petir, tanganku nggak terbakar. Ini artinya energi sihir yang aku punya sifat lain, selain hanya menyalakan api. Ini berarti kemungkinan aku bisa pakai sihir, dengan semua cara yang aku bayangkan sekarang, jadi mungkin. Setelah itu, Shion duduk di kamarnya, merasa frustrasi karena dia lagi mikir gimana cara pakai sihir buat mengubah energi listrik jadi energi yang bisa dia lepaskan. Shion mikir dan bilang, dia pengen menggunakan energi sihir lebih bebas. Dia merasa kayaknya ada yang salah. Setelah berpikir lebih keras, dia nyadar apa masalahnya. Dia nggak selalu harus ngelepasin energi sihir dalam bentuk bola. Dia coba membayangkan dalam bentuk lain, dan itu berhasil. Energi sihir keluar sesuai yang dia bayangkan. Shion excited banget dengan penemuan barunya dan langsung pergi mau ngau saudarinya tentang ini. Tapi dia nggak nemuin Mary di kamarnya. Dia perhatiin Mary udah buka perban-perbannya, yang bikin Shion khawatir. Shion pergi nyari saudarinya di tepi sungai, dan dia nemuin Mary di sana, latihan dengan semua kekuatannya. Tongkat latihannya patah akibatnya. Mary kaget pas lihat adiknya dan nanya, apa yang kamu lakukan di sini? Shion jawab,
Aku mau minta maaf, soalnya kamu selalu dukung aku, tapi waktu kamu butuh aku nggak ada buat kamu. Mary bilang, aku nggak marah tentang itu. Aku cuma merasa iri karena aku selalu latihan keras buat melindungimu. Tapi pas saat bahaya datang, aku nggak bisa ngapa-ngapain, dan kamu yang menyelamatkan kita. Aku senang kamu bisa selamat, tapi aku juga marah sama diriku sendiri karena nggak bisa bantu kamu. Xiao nanya, jadi itu kenapa kamu merasa iri dan nggak suka sama aku sekarang? Mary jawab, tentu saja tidak. Kamu adik kecilku. Aku mencintaimu, dan akan selalu mencintaimu. Aku cuma nggak bisa memaafkan diriku sendiri karena lemah. Dan aku merasa iri karena kamu jadi kuat dan melampaui aku. Itu sebabnya aku berusaha untuk jadi lebih kuat dan berani. Xian bilang, jadi itu kenapa kamu latihan keras banget? Mary jawab, iya. Karena setiap kali aku lihat wajahmu, aku ingat apa yang terjadi hari itu. Mary mulai nangis dan sangat kesal. Xian langsung pergi ke dia dan peluk sambil bilang, aku nggak nyadar kalau kamu punya semua perasaan ini. Aku nggak ada buat kamu dan aku nggak dukung kamu. Aku minta maaf, saudariku. Mary bilang, aku juga minta maaf karena udah keras sama kamu. Xian jawab, jangan khawatir. Kalau ada apa-apa, datanglah ke aku tanpa ragu. Aku akan dukung kamu dengan semua yang aku punya. Sejak hari itu, Mary kelihatan tidak bisa jauh-jauh dari Xian. Sampai akhirnya, Xian bilang dengan lembut, Mary, aku butuh kamu mundur sedikit. Kenapa? Tanya Mary dengan wajah sedih. Xian menjelaskan, aku butuh ruang untuk mencoba sihirku. Mary merasa agak terluka dan bertanya, aku mengganggumu ya? Xian cepat-cepat menenangkan Mary. Enggak kok, cuma bakal lebih mudah kalau kamu sedikit menjauh. Dengan enggan, Mary menjauh, walaupun jelas dia tidak senang. Setelah punya ruang yang dibutuhkan, Xian mulai eksperimennya. Dia menemukan dia bisa memperluas energinya sesuai bentuk yang dia inginkan. Tapi, dia cepat sadar bahwa itu tidak berarti kekuatan sihirnya bertambah. Justru, ketika energi itu mengembang, dia jadi lebih tipis dan kurang padat, kehilangan kemampuannya untuk berinteraksi dengan hal-hal di luar. Karena itu, Xian memutuskan untuk mengompres energinya, membuatnya lebih kecil dan lebih terkonsentrasi. Setelah mencoba cara baru ini, dia menyalakan energi yang terkondensasi dengan percikan dan berhasil mengeluarkan ledakan sihir yang kuat. Ayahnya dan Mary sangat kagum oleh ledakan kekuatan mendadak itu. Xian mengakui hasil ini melebihi ekspektasinya. Dia menamai sihir itu flare, dan merasa itu adalah peningkatan signifikan dalam kemampuannya. Terdorong oleh kesuksesannya, Xian mencoba berinteraksi dengan batu petir. Tapi hasilnya mengecewakan. Energi sihir yang dia hasilkan terlalu lemah untuk bereaksi dengan batu itu, yang membuatnya frustrasi. Walaupun mengalami hambatan, Xian puas bahwa dia telah mendapatkan kemampuan untuk mengeluarkan energi sihir dan memanipulasi kepadatannya. Didorong untuk melanjutkan, Xian mengumpulkan banyak energi sihir dan mengarahkannya ke batu petir. Ketika energinya mengenai, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi, melempar Xian ke tanah. Mary dan Rose berlari ke sisinya dengan cemas, tapi Xian menenangkan mereka, mengatakan dia baik-baik saja. Mary masih terkejut, berkata, aku kira petirnya akan menembak ke arah lain, tapi malah memantau kembali ke arahmu. Xian menjelaskan, tidak mengejutkan kalau petir tertarik ke sumber energinya. Di dalam hati Xian merasa dirinya ada dalam jalur yang tepat, pada ambang penemuan sesuatu yang baru. Meskipun dia belum bisa sepenuhnya memahaminya, dia merasa bahwa sihir memiliki potensi tak terbatas, tapi pemahamannya masih belum lengkap. Dia menyadari bahwa dia kekurangan inovasi dan kreativitas yang dibutuhkan untuk mengasah kemampuannya lebih jauh. Merenungkan semua ini, Xian berpikir, mungkin semuanya berjalan begitu mulus, hingga aku mulai percaya pada ilusi bahwa dunia ini membawaku ke sini untuk menciptakan sihir. Saat itu, ayah Xian datang ditemani temannya, Crest. Mereka duduk di meja, tapi Xian memperhatikan bahwa Crest tampak sangat khawatir dan serius. Ayah Xian menoleh padanya dan bertanya, apakah kamu ingat bagaimana kamu mengekstrak biji petir? Iya, jawab Xian. Ayahnya mengangguk dan menunjuk Crest, sambil mengatakan, nah, orang bodoh di sini menggunakan metode kamu untuk memanen biji petir yang awalnya dianggap mustahil untuk diekstrak. Crest menggunakan metode yang dia pelajari dari Xian untuk mengambil biji petir, dan dia memutuskan untuk menjadikannya bisnis yang menguntungkan. Merasa bersalah, Crest meminta maaf kepada Xian, mengatakan, aku ingin mendapatkan keuntungan dengan menyelundupkan biji petir tanpa berkonsultasi denganmu, meskipun itu adalah idemu. Namun Xian menjawab dengan tenang,
Aku tidak pikir itu masalah. Crest terkejut dengan jawaban Xion dan berkata, tapi aku menggunakan idemu untuk keuntunganku tanpa izinmu. Xion menenangkan, itu tidak masalah bagiku. Pada titik ini, ayah Xion menyela, tapi itu bukan satu-satunya masalah. Dia menjelaskan bahwa ketika mereka mengunjungi gudang Crest, mereka menemukan bahwa batu petir mengeluarkan jumlah energi yang tinggi dan tidak terkendali, membuatnya mustahil untuk disimpan. Crest menambahkan, batu-batu itu akhirnya menjadi seperti ini karena mereka tidak cocok untuk melepaskan energi atau pencahayaan. Beberapa orang membelinya pada awalnya, tapi segera setelah itu tidak ada yang menginginkannya. Sekarang, keadaannya seperti yang kamu lihat. Ayah Xion jelas kecewa dan bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Crest beralih ke Xion. Memohon, bisakah kamu menemukan cara agar aku bisa menjual batu ini? Juga, bisakah kamu menyelesaikan masalah pelepasan energinya? Orang-orang yang membeli batu petir mulai mengeluh tentang percikan dan ledakan kecil. Jika aku tidak menemukan cara untuk menjual batu ini, akan harus menjualnya. Memperbaikinya dalam 3 hari, aku harus mengembalikan uang semua orang dan aku akan bangkrut. Aku tidak akan bisa melanjutkan bisnis atau bahkan memiliki gudang ini, tambah Crest dengan harapan. Kamu jenius, Xion. Kamu selalu menemukan solusi. Ayah Xion tampak sedih untuk temannya, sementara Xion diam sejenak. Crest mulai kehilangan harapan, berpikir Xion tidak akan merespons, tapi kemudian Xion mengatakan, baiklah, aku akan menemukan solusi. Crest sangat gembira, tapi Xion memperingatkan, aku belum yakin, jadi jangan berharap terlalu tinggi. Xion kemudian mendekati batu petir dan bertanya pada Crest, kenapa kamu menyusunnya seperti ini? Crest menjelaskan, karena jika aku membawanya lebih dekat, ini yang terjadi. Ketika dia mendekatkan 2 batu, pelepasan tiba-tiba terjadi di antara mereka. Xion mengamati dengan seksama dan berpikir, jadi, begitulah cara kerjanya. Crest kemudian mengeluarkan batu yang dia buat dengan melelehkan biji petir bersama-sama. Xion bertanya, apakah batu itu mengeluarkan energi atau percikan jika kita mendekatkan 2 di antaranya? Crest menjawab, kamu bisa mencoba sendiri. Xion menekan 2 batu yang telah dilebur tadi, dan ternyata tidak ada yang terjadi. Jadi, ini yang terjadi ketika biji petir diproses, pikir Xion dalam hati. Dia kemudian bertanya pada Crest, pada tahap apa energi menghilang dari batu tersebut? Crest menjawab, masih ada sedikit energi saat aku memecahnya, tapi hilang selama proses pelelehan. Xion mengangguk, memahami prosesnya. Dia mengeluarkan pemantiknya dan meminta izin ayahnya untuk melakukan eksperimen. Ayahnya mengizinkan, mengatakan, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu perlukan. Xion menggunakan sihir flare-nya, menyalakan nyala kecil. Crest terkejut, tapi Xion berkata dengan tenang, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Namun, Crest tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja dilihatnya. Berhenti, jangan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bagaimana kau bisa mengeluarkan api dari tanganmu? Xion menjawab dengan sederhana, it's magic. Kemudian dia melihat ke arah ayahnya, bertanya dengan diam-diam apakah dia boleh menjelaskan lebih jauh. Ayahnya mengangguk, menunjukkan kepercayaannya pada Crest. Crest masih tidak percaya. Ia beralih kepada ayah Xion dan bertanya, apa kau tahu tentang ini? Ayah Xion menjawab, iya, kami tahu. Crest menggelengkan kepala, terkejut. Kalau aku tidak melihat dengan mataku sendiri, aku tidak akan percaya. Tapi sekarang, aku percaya. Crest beralih ke Xion dan bertanya, kamu pikir hasilnya akan berubah jika kita menggunakan api sihirmu untuk melelehkan batu petir? Xion menjawab, aku tidak yakin, tapi mari kita cari tahu. Crest setuju, memperingatkan bahwa prosesnya bisa memakan waktu sekitar 1 jam, dan menyarankan agar mereka berjalan-jalan di luar sementara dia bekerja. Namun, Xion bersikeras untuk tetap tinggal, ingin melihat hasilnya. Yang lainnya memutuskan untuk tetap bersamanya juga. Setelah 1 jam, Crest selesai membentuk kembali batu petir, dan mereka mulai melakukan eksperimen. Ketika Crest mendekatkan 2 batu baru yang telah ditempa itu satu sama lain, percikan tersulut di antara mereka. Xion senang karena api sihir itu membuat perbedaan. Semua orang mengucapkan selamat padanya atas keberhasilannya, dan Xion memutuskan untuk menamai batu baru itu Iron Lightning. Dia memprediksi bahwa batu ini akan menjadi produk yang sangat dicari. Mereka segera mulai memproduksi Iron Lightning, bekerja tanpa henti selama 3 hari tanpa tidur. Pada akhirnya, mereka berhasil memproduksi semua produk yang mereka butuhkan, termasuk lampu petir dan pemantik sihir.
Ayah Xion sangat bangga dan mengucapkan selamat atas pencapaiannya. Bahkan Mary memuji dia, dan Xion diam-diam mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia khawatir Mary mungkin merasa cemburu lagi. Tapi ternyata tidak. Crust berterima kasih kepada Xion berkata, "Kamu benar-benar istimewa. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa mendapatkan ide-ide ini." Crust tampak akan mengatakan sesuatu lagi, tapi ayah Xion cepat-cepat menyela. Crust minta maaf, dan Xion merasakan ada sesuatu yang disembunyikan dalam kata-kata Crust. Bertanya-tanya apa yang ingin dia katakan. Ketika Crust pamit kepada Xion dan keluarganya, dia berkata kepada Xion, "Kalau kamu butuh apa-apa, jangan ragu untuk meminta. Aku akan membantumu dengan segala yang aku miliki." Mary yang penasaran bertanya, "Maksudnya apa?" Xion tersenyum dan menjawab, "Saat kita membuat alat-alat ini, aku punya ide. Aku kira ide ini bisa membawa perubahan besar dalam apa yang aku rencanakan." Ternyata produk baru Crust, lampu petir, dan pemantik, sangat laris. Mereka cepat habis terjual, memberikan keuntungan besar bagi Crust. Suatu hari, Xion sedang melakukan eksperimen baru. Dia membawa lilin dan penutup, menjelaskan, "Lilin biasa butuh oksigen untuk terus menyala. Kalau kita tutupi, dia akan padam. Tapi apa yang akan terjadi jika kita menyalakan lilin dengan api sihir?" Mary menebak, "Aku pikir apinya tidak akan padam." Sedangkan Rose berkata, "Aku pikir apinya akan padam." Xion menyalakan lilin itu dengan sihir flare-nya, lalu menutupnya. Saat dia membuka tutupnya, api sihir masih menyala. Mary senang karena tebakannya mengalahkan Rose, tapi Xion sangat tertarik pada hasilnya. Dia berpikir dalam hati, ini berarti api sihir tidak butuh oksigen. Rose yang bingung bertanya, "Apa maksudmu?" Xion menjawab, "Aku belum sepenuhnya yakin, tapi ini mungkin berarti bahwa energi sihir meningkatkan fenomena alami, membuatnya kebal terhadap faktor luar." Mary bertanya, "Apakah ini akan merubah sesuatu?" Xion menjawab, "Untuk sekarang tidak, tapi kita sudah tahu kalau api sihir berbeda dari api biasa." Tiba-tiba sebuah ide muncul dalam pikirannya. Xion menggunakan sihir flare-nya lagi, melemparkan api ke suatu jarak. Lalu dia meminta Mary untuk bergabung dengannya, mengarahkannya sedikit energi sihir ke api itu. Saat Mary melakukannya, energinya bertabrakan dengan api Xion, menyebabkan ledakan besar yang membuatnya terjatuh. Xion segera memeriksa kondisi saudari perempuannya, tapi ia meyakinkannya, "Aku hanya sedikit kaget, tapi aku baik-baik saja." Lalu dia bertanya, "Xion, apakah kamu tahu itu akan terjadi?" Xion menggeleng dan menjawab jujur, "Tentunya tidak, aku tidak tahu." Xion merenungkan keterkejutan itu dan mengakui, "Aku cuma mengira apinya akan menguat, tidak lebih." Mary yang masih penasaran bertanya, "Lalu mengapa itu terjadi? Energi sihir yang aku keluarkan sangat sedikit." Xion merenungkan lebih dalam dan menyadari dia benar. Energi sihir Mary kecil sekali, tapi saat menyentuh api flare, itu menimbulkan ledakan besar. Bertekad untuk mengerti, Xion mulai menganalisis semua yang telah terjadi. Setelah mempertimbangkan dengan teliti, dia menemukan sesuatu yang baru. Dia bergegas untuk melakukan eksperimen lain, kali ini menggunakan batu petir. Dia mengerahkan energi sihirnya ke batu itu, namun kali ini tidak ada ledakan yang terjadi. Dengan gembira dia berseru, "Jadi begitu cara kerjanya?" Rose yang bingung bertanya, "Bukankah kamu yang bilang ini adalah sihir?" Xion mengangguk. "Iya, ini adalah sihir. Tapi ini bukan cuma energi sihir. Ini adalah udara yang berinteraksi dengan energi sihir. Saat aku mencoba mengaktifkan sihir petir, aku melihat adanya perlawanan angin. Dan ketika aku menutupi api flare, itu tidak terpengaruh oleh kekurangan oksigen. Ini berarti energi sihir berperilaku seperti udara. Dan ketika berinteraksi dengan benda fisik, itu memperkuat sifatnya." Menyadari penemuan ini, Xion tertawa khasnya yang norak. "Ini bisa mengarah ke kemajuan yang signifikan dalam penelitianku." Baik Rose maupun Mary sangat senang untuknya, berbagi dalam kegembiraannya. Kemudian, Xion memulai eksperimen baru. Dia menjelaskan bahwa Tuan Crust telah menyelesaikan permintaan khususnya 2 sarung tangan yang terbuat dari kulit dan kertas kristal. Mengenakan sarung tangan ini, Xion memulai serangkaian tes. Dia berhasil memproduksi api yang menghasilkan ledakan yang hebat, hingga membuat semua orang tertegun. Dia kemudian bereksperimen dengan petir, melepaskan cahaya yang kuat dan terkonsentrasi. Berkas petir. Berdiri dengan bangga, Xion menyatakan, "Aku berhasil. Aku akhirnya berhasil." Dia merasa seolah-olah penelitiannya telah mencapai tonggak baru. Ayah Xion berdiri di dekatnya, benar-benar kagum pada pencapaian putranya. Mary berlari menghampirinya, memberi selamat dengan antusias.
Itu adalah hal paling luar biasa yang pernah kulihat dalam hidupku. Dihinggapi perasaan, Xion mulai menangis. Tidak bisa mempercayai apa yang telah dia capai. Mary dan Rose buru-buru menenangkannya. Sementara ayahnya, ibunya, dan Crust menyaksikan dengan bangga, sangat terharu oleh kemajuan Xion. Malam itu, saat rumahnya sepi, Xion mendengar ayahnya, ibunya, dan Crust sedang berdiskusi secara pribadi. Penasaran, dia mendekat diam-diam untuk mendengarkan. Crust mengatakan, sihir Xion luar biasa. Ini bisa menjadi aset berharga, sesuatu yang sungguh menakjubkan. Ayah Xion menjawab, Xion bijaksana. Dia tidak akan mengungkapkan kemampuannya kepada sembarang orang. Ibunya menambahkan, dia sangat pintar, tapi dia masih anak-anak. Ayah Xion mendesah dan berkata, apa yang terjadi di luar kendaliku? Xion itu cerdas dan tajam, dan aku tidak akan bisa menghentikan apa yang dia lakukan. Kami dipercaya untuk menjaganya. Xion terkejut mendengar itu. Dipercayakan padaku? Sepertinya Xion itu diadopsi. Xion merasa terpukul dengan kenyataan itu. Apakah ini benar? Apakah aku tidak berhubungan darah dengan keluarga ini? Penemuan itu mengguncangnya dalam-dalam. Setelah itu, kita melihat Xion menggunakan sihir petir untuk menargetkan batang pohon, dan dia berhasil mengenainya. Para gadis terpesona dengan keakuratan Xion dan memujinya karena berhasil memperjauh jarak terbang dari sihir itu. Xion bilang itu semua karena dia sudah terbiasa dengan sihir itu dan dia berterima kasih kepada para gadis atas bantuannya. Mary bilang kalau itu sudah biasa dia bantu Xion, karena dia kan kakak perempuannya. Xion kemudian teringat sesuatu yang dia dengar tadi malam, dan dia berpikir kalau dia dan kakaknya nggak punya hubungan darah, maka mereka bisa menikah. Tapi, dia jadi malu sendiri mikirin itu, dan akhirnya mengesampingkan pikiran itu. Kemudian adegan beralih ke Xion yang sedang menulis buku harian. Dia merasa kalau dia mulai memikirkan hubungan barunya dengan saudara perempuannya, dia nggak bisa fokus pada apapun. Jadi, dia memutuskan untuk fokus pada sihir gabungan saja. Dia menjelaskan kalau sihir gabungan yang baru dia temukan itu memiliki banyak jenis. Kalau sihir yang bisa memperkuat energi dan konsentrasi magis saat digabungkan namanya sihir sinergis. Kalau pakai sihir sinergis buat flare, hasilnya jadi bentuk yang lebih tinggi yang disebut twin flare. Kalau dipakai buat bolt, jadi bentuk yang lebih tinggi yang disebut line bolt. Dan kalau energi magis menyentuh flare, akan menciptakan bomb flare. Dia bilang kalau mengeluarkan energi sihir kedua ke flare seharusnya bisa membuatnya jadi flare bomb ganda. Tapi pas dia coba gabungin flare sama bolt, gak ada perubahan apa-apa. Sama aja jadinya saat dia gabungin flare sama flare dan bolt sama bolt. Setelah itu kita lihat mereka di danau, dan Rose penasaran apa yang bakal dia lakuin hari ini. Mary yakin kalau ini eksperimen sihir lagi, dan Xion ngumpulin sihirnya di dalam air, tapi gak ada yang terjadi. Dia coba lagi sekali, tapi hasilnya tetap sama, dan para cewek gak ngerti apa yang dia coba lakuin. Dia menjelaskan kalau di percobaan sebelumnya, mereka menemukan bahwa energi magis yang dilepaskan ke udara akan memiliki sifat seperti udara. Makanya dia penasaran apa yang akan terjadi kalau energi magis dilepaskan ke dalam air, dan para gadis berpikir kalau keduanya terlihat sama bagi mereka. Xion setuju, dan mengatakan bahwa dia merasa ada yang berubah karena dia merasakan ada sedikit perlawanan, tapi ternyata sama saja. Xion bertanya-tanya apa artinya ini, dan mulai berpikir keras. Dia berpikir mungkin harus mencoba cara yang berbeda. Lalu dia mengumpulkan energi magis ke dalam air lagi, membuat sebagian melayang ke udara. Para gadis kaget melihat air bergerak, mereka penasaran apakah cuma ilusi. Tapi Xion bilang kalau itu bukan ilusi. Dia pakai energi magisnya buat angkat airnya. Mari mikir, apa ini artinya energi magis bisa bereaksi sama air juga? Kalau begitu, ini penemuan besar banget. Rose bilang seharusnya sekarang dia bisa pakai sihir air, dan Xion bilang iya. Dia senang tahu kalau ada sihir air, tapi dia nggak lihat kegunaan praktisnya dan bergegas untuk pakai baju. Dia pikir mungkin ini berguna kalau bisa kumpulin air dari udara, dan dia coba melakukannya sambil minta Rose dan Mary buat nonton dia. Sayangnya, dia gagal. Mereka penasaran dengan apa yang dia lakukan, dan dia bilang kalau dia mencoba mengumpulkan air dari udara, tapi gagal. Tapi dia melihat tangannya jadi agak lembab, dan dia sadar kalau jumlah sihir yang bisa dia kumpulkan di tangannya benar-benar sedikit. Jadi cuma ada sedikit air di udara itu. Dia coba lagi dengan menyebarkan sihirnya di area yang lebih luas, dan dia mengonsentrasikan sihirnya, berhasil mengumpulkan segenggam air. Anak-anak cewek itu terkejut melihatnya.
Dan Mari bertanya apa yang baru saja dia lakukan. Dia menjelaskan kalau dia mencoba mengumpulkan air dari volume udara yang besar dan ternyata butuh energi sihir yang lebih sedikit daripada menerapkannya langsung ke air. Dengan penuh semangat, dia bertanya padanya apa nama mantra ini, dan dia memutuskan untuk menamakannya Aqua. Kemudian, kita melihat para gadis mencoba mantra Aqua, dan mereka berhasil juga. Xian merasa bahwa ia telah membuat beberapa penemuan besar dalam sihir sejauh ini. Namun perkembangan ini akan segera melambat. Jadi dia memutuskan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dari penelitiannya. Adegan bergeser ke anak-anak di guild bersama Grast, dan Grast memberitahu mereka bahwa mereka harus mendaftar sebagai petualang untuk mengambil misi penaklukan monster. Xion menjelaskan bahwa dia memutuskan untuk berburu monster untuk mengetahui apakah sihirnya akan efektif melawan monster. Dan Grast menanyakan apakah mereka yakin dengan keputusan ini, mengatakan bahwa mereka bisa melakukan ini dengan cara lain. Tapi Mari menyebutkan bahwa dia tidak bisa lari hari ini, atau dia akan terus lari selamanya. Dia menyebutkan bahwa dia ingin menjadi cukup kuat untuk melindungi dirinya dan orang-orang terdekatnya. Dan Rose juga tidak berniat untuk melarikan diri. Grast paham, dan Xion memintanya untuk merahasiakan hal ini dari orang tuanya. Dan dia setuju. Kemudian, Grast menunjukkan kartu petualangnya yang berperingkat platinum kepada resepsionis, mengatakan bahwa dia ingin mendaftarkan mereka bertiga. Dan resepsionis bertanya-tanya apakah ada 2 orang yang akan mendukung mereka. Grast penasaran siapa yang dimaksud. Lalu dia melihat bahwa ayah Xion juga ada di sana. Ayah Xion menunjukkan bahwa dia adalah petualang berperingkat diamond, dan semua orang di guild terkejut melihat peringkatnya. Dia meminta resepsionis untuk mendaftarkan mereka bertiga. Lalu dia bilang kepada mereka untuk mengambil sebuah misi, dan mereka akan berbicara lagi nanti. Setelah mereka menerima misi, kita melihat mereka di luar guild, dan ayah Xion bertanya apa yang ingin mereka sampaikan. Mereka semua minta maaf, dan ayah Xion menyebutkan bahwa dia sudah memprediksi sesuatu seperti ini. Xion kaget kalau ayah Xion tahu mereka akan berburu monster. Tapi ayah Xion bilang dia tidak tahu secara spesifik tentang berburu monster. Hanya saja, dia merasa ada yang aneh soalnya Mari beberapa hari ini menghindari bertatapan mata dengannya dan ibu mereka. Mari minta maaf karena nggak bisa jaga rahasia. Dan ayah Xion bilang dia nggak nyangka mereka bakal nekat nyoba hal berbahaya kayak berburu monster. Xion minta maaf lagi, dan Grast minta ayah Xion untuk nggak keras-keras sama mereka. Karena anak-anak ini udah mikirin semuanya. Ayah Xion bilang supaya Grast diam dan nanya kenapa anak-anak ini ngelakuin hal kayak gini. Xion ngasih tahu alasannya, dan ayah Xion sadar kalau mereka cuma mau bersenang-senang. Dia bilang satu-satunya hal yang bisa dia puji dari mereka adalah karena punya pengawal yang kuat dan bisa dipercaya. Ayah Xion mikir, kalaupun mereka pergi berburu monster, mereka mungkin baik-baik saja dengan Grast di sisi mereka. Tapi tidak ada jaminan di dunia ini. Dia memerintahkan mereka untuk datang dan memberitahunya dulu sebelum melakukan sesuatu seperti ini lagi. Dan dia bilang akan bergabung dengan mereka karena lebih baik mempunyai 2 petualang peringkat tinggi daripada 1. Setelah itu, kita lihat ayah Xion bertarung melawan beberapa kobold dan dia mengalahkan mereka dengan cepat. Grast berpikir bahwa ayah Xion sekuat biasanya dan Xion terkejut dengan kemampuan ayahnya. Dia berpikir bahwa itu hebat. Tapi tidak ada gunanya mereka datang ke sini kalau tidak bisa bertarung sendiri. Ayah Xion memberitahu bahwa dia hanya mengurangi jumlah mereka dan mengatakan bahwa kelompok pemburu seharusnya segera kembali dan dia menyebutkan bahwa anak-anak akan bertarung dengan mereka. Kemudian kelompok kobold tiba di sana dan ayah Xion bilang kalau mereka ini bakal jadi musuh pertama yang sempurna buat mereka karena lebih lemah dari goblin. Mari langsung keinget sama goblin yang pernah nyerang mereka. Jadi Xion nanya apakah dia baik-baik saja, dan Mari bilang dia oke. Setelah itu, kita lihat anak-anak siap-siap buat bertarung. Dan ayah Xion ngasih tahu kalau Xion bisa menyerang dari jarak jauh tanpa khawatir karena musuh nggak punya senjata jarak jauh. Xion berhasil mengenai mereka dengan bom flare dan langsung ngalahin 2 kobold sekaligus. Tapi sayangnya, 1 kobold malah menyerang Xion, dan dia belum siap untuk melakukan mantra lagi. Namun, Mary melindunginya, dan Rose tetap berani melawan kobold yang lain. Ada lagi 2 kobold yang menyerbu ke arah mereka, dan Xion menumbangkan keduanya dengan serangan kilat.
Rose dan Mary juga berhasil mengalahkan kobold yang mereka lawan, dan mereka merasa lega, berpikir kalau mereka sudah mengalahkan semuanya. Tapi, ternyata ada satu yang tersisa. Dan Xion dengan cepat mengalahkannya dengan serangan ganda saat kobold itu mendekati para gadis. Mereka berterima kasih padanya karena sudah menolong mereka. Tapi Xion bilang kalau seharusnya dia yang berterima kasih karena mereka juga sudah menyelamatkannya. Mary bilang, itu sudah sewajarnya. Karena dia adalah saudara perempuan Xion. Dan dia bisa bertarung karena kakaknya ada di sampingnya. Dia bilang kalau sekarang dia merasa sedikit lebih percaya diri. Dan Xion menyimpulkan bahwa darah tidak ada hubungannya dengan hubungan mereka. Karena dia akan selalu menjadi kakak perempuannya. Ayah Xion kemudian memuji mereka bertiga. Dan menyarankan agar mereka menuju ke sarang berikutnya. Memberitahu mereka untuk mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin. Setelah itu, kita melihat Xion berhasil mengalahkan salah satu kobold dengan menggunakan teknik line fault. Dan ini mengakhiri petualangan mereka di sarang tersebut. Anak-anak sangat lelah sampai tidak bisa bergerak lagi, dan kita juga melihat bahwa ayah Xion dan Crest sudah selesai di sisi mereka. Xion melihat kalau mereka sama sekali nggak capek, dan dia berpikir bakal susah buat ngikutin dua orang itu. Mary bilang sekarang mereka udah tahu kalau mereka bisa bertarung, dan Xion bilang itulah kenapa pertarungan hari ini worth it banget. Dia juga kasih tahu kalau mereka juga udah nemuin kekurangan mereka. Ayah Xion terus kasih tahu buat ngumpulin barang-barang dari pertempuran itu sekarang, dan minta mereka bertiga buat istirahat. Setelah itu kita lihat mereka lagi beristirahat, dan Xion ngerasain ada makhluk di dalam salah satu sarang kobold. Dia masuk ke dalam barang para cewek buat ngintip, dan para cewek ngingetin dia buat nggak masuk terlalu dalam. Soalnya bisa bahaya. Xion melihat ada cahaya terang, dan ternyata ada peri yang terperangkap di dalam sangkar. Dia mencoba mendekati peri itu, tapi si peri menjauh, dan Mary bertanya apa yang akan dia lakukan pada peri itu. Xion memutuskan untuk membebaskannya, dan para gadis setuju. Dia membuka pintu sangkar, dan peri itu keluar. Dia melayang di atas mereka, dan mereka semua berpikir kalau peri itu sangat cantik. Lalu peri tersebut terbang pergi. Setelah itu, ayah Xion dan anak-anak pulang ke rumah, dan Emma terkejut melihat anak-anaknya penuh dengan memar. Ayah Xion mencoba cepat-cepat pergi, tapi Emma menghentikannya, meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Mereka menuju ke sebuah ruangan, dan anak-anak bisa mendengar ayah Xion berteriak dari dalam. Jadi mereka hanya bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam sana. Kemudian Emma keluar dari ruangan itu, dan anak-anak jadi takut padanya. Mereka berpikir mereka akan mengalami hal yang sama seperti ayah mereka. Tapi Emma membuat mereka duduk dan berkata bahwa tidak perlu takut. Dia bilang kalau ayah mereka sudah menjelaskan semuanya padanya sebelum mereka pergi berburu. Dia hanya marah karena ayah mereka terlalu asik berburu monster dan buat mereka terlalu memaksakan Diewi. Dia yakin ayah mereka pasti memanfaatkan kesempatan ini untuk bertarung sebanyak mungkin. Dia bilang ke mereka kalau mereka boleh melakukan apa saja selama mereka tidak menipu atau menyakiti orang lain. Dia berharap mereka bisa menjaga diri sendiri dengan baik dan mengetahui bahwa mereka sehat dan bahagia sudah cukup membuat dia senang. Kedua anaknya meminta maaf karena membuatnya khawatir, dan dia bilang mereka harus mandi dulu sebelum makan malam. Mary jadi senang, dan kita lihat mereka bertiga mandi bersama. Xion berusaha tenang, berpikir ini baik-baik saja karena mereka keluarga, dan ibunya menawarkan untuk membantu membersihkan badannya. Meski dia merasa nggak nyaman, ibunya tetap menggosok tubuhnya dan dia langsung nyemplung ke bak mandi saat sudah nggak tahan lagi. Mereka bertiga akhirnya menikmati berendam di bak bareng-bareng, dan Xion nggak bisa fokus karena pemandangan di sekitarnya. Mary bilang, seru juga ya mandi bareng dan ngabisin waktu sama keluarga. Dan ini bikin Xion mikir tentang hal-hal seru dan menantang yang pernah dia lewatin sama keluarganya sampai sekarang. Dia jadi mikir, ini ternyata nggak buruk, dan dia benar-benar bahagia di dunia ini. Beberapa waktu berlalu, Xion lagi bertarung melawan goblin dan pengen nyoba mantra baru. Dia bikin pusaran angin, dibungkus sama penghalang sihir, terus ditambah kekuatannya sampai maksimal. Jadilah badai yang langsung menyerang goblin itu dan ngalahin dia. Habis ngekas mantra ini, Xion senang banget, tapi juga agak kecewa karena makan waktu lama. Tapi, karena emang bukan buat nyerang utama, dia mikir nggak bakal sering-sering dipakai. Terus kakaknya Mary manggil dia, dan dia muncul bareng Rose.
Mereka udah tumbuh gede karena udah 2 tahun sejak mulai bertarung lawan monster. Mereka semua seneng banget karena masing-masing berhasil ngalahin sekelompok goblin. Setelah itu, mereka jalan-jalan di kota, dan Shion lihat-lihat ke sekitar. Rose nanya ada apa, dan dia jawab, nggak ada apa-apa. Tapi dalam hati, dia mikir kenapa nggak ada orang dengan aura sihir yang sama kayak Mari dan Rose. Sambil jalan, mereka ngobrol tentang gimana akhir-akhir ini jumlah monster meningkat banget. Guild lagi kedatangan banyak petualang baru dan banyak misi juga. Mereka kaget cuma goblin di sekitar kota bertambah, padahal goblin biasanya monster kuat yang cuma muncul di tempat berbahaya. Mereka juga ngeliat ada lebih banyak tunawisma. Mari usul buat ke tempat Grast, dan mereka setuju. Grast menyambut mereka dengan hangat dan bilang mereka bisa tinggal selama yang mereka mau, karena hari itu nggak banyak pelanggan. Shion nawarin bantu Grast melelehkan logam, tapi Grast bilang dia nggak butuh bantuan hari itu. Grast ngasih Shion sarung tangan baru yang udah dia siapin. Shion seneng banget dan nanya gimana caranya Grast bisa nyelesainnya secepat itu, padahal baru aja dia pesen. Grast bilang, kamu cepet banget habisin sarung tangan, tapi itu tandanya kamu makin kuat dan hebat. Terus Grast nanya gimana kabarnya dan bilang, kayaknya kamu baik-baik aja meski tanpa aku atau Gawain, maksudnya ayahnya Shion. Mari bilang mereka hampir mencapai peringkat perak. Grast kaget dan bilang, kayaknya belum ada deh yang seumuran kamu bisa sampai peringkat itu. Rose jawab, aku pikir kamu dan Pak Gawain udah mencapai peringkat itu pas seumuran kita. Grast jelasin, sebenarnya kami nggak terdaftar di serikat waktu lawan monster pas seumuran kalian. Soalnya dulu serikat belum banyak. Sementara itu Shion lagi nyoba sarung tangan barunya. Mari deketin dia dan bilang, kamu sekarang bisa pakai banyak jenis sihir. Nanti gimana kalau kamu bisa lebih banyak lagi? Dia jawab, aku udah ada rencana, soalnya aku pengen belajar dan pakai lebih banyak sihir lagi. Dia bertanya, terus gimana? Shion gak bisa jawab. Mari lanjut ngomong, kita sekarang jauh lebih baik berkat kamu. Tanpa kamu, kita gak bakal bisa bikin lampu-lampu ini, dan mungkin kita bakal mati gara-gara goblin yang kamu kalahkan. Aku rasa gak ada orang lain yang bisa ngelakuin apa yang kamu lakuin. Shion terharu dengar perkataannya. Mari nambahin, jangan salah paham ya. Aku pengen kamu ngelakuin apa yang kamu mau, tapi aku cuma mau bilang kalau sihir yang kamu temuin itu luar biasa. Aku ngerasa kita bisa pakai sihir ini buat hal lain selain bertarung. Shion kaget dengar kata-katanya. Mary bilang kalau ayah mereka pernah ngomong kalau kekuatan sihir ini ngaruh ke segala hal dan punya sisi baik dan buruk. Tapi aku ngerasa ada lebih banyak hal baik yang bisa kita lakuin dengan ini, katanya. Kemudian Shion lagi latihan sama ayahnya. Dan pertarungan mereka seru banget. Waktu ayahnya Shion hampir menang, Shion melompat dan pakai sihir tanah yang bikin ayahnya tenggelam ke dalam tanah. Jadi Shion yang menang deh. Ayahnya yang kaget bilang, gak nyangka kamu bisa kayak gini. Itu tadi sihir apa? Shion jelasin, ini sihir baru aku. Aku kirim udara ke dalam tanah, jadi tekanan udara naik dan bikin lubang ini. Terus Shion nambahin, tapi gerak sambil aktifin serangan sihir itu capek banget. Aku harus latihan fisik lebih lagi nih. Ayahnya jawab, itu nggak masalah buat pemula kayak kamu. Kamu udah banyak banget meningkat, sampai aku sendiri kaget sama serangan ini. Shion bilang, masa? Tapi serangan ini nggak selalu sesuai yang aku mau. Di percobaan selanjutnya, aku pengen pakai udara buat terbang. Ayahnya tertawa dan bilang, seperti burung, itu mimpi besar. Terus Mari muncul dan bilang, maaf ganggu, tapi aku juga mau latihan sama ayah. Dia mulai latihan bareng ayahnya dan pertarungan mereka juga seru banget. Shion ngeliatin dan nyatet betapa Mari udah banyak berkembang, jadi cepat banget pakai pedangnya. Tapi Mari terlalu gegabah dan ayahnya berhasil ngalahin dia, bikin dia jatuh ke tanah dengan frustrasi. Dia bilang, aku nggak bisa menang. Shion selalu menang. Ayahnya menenangkannya, jangan buru-buru. Kamu udah hebat kok, dan ayah yakin kamu bakal ngalahin ayah suatu hari nanti. Mari tersenyum dan bilang, terima kasih, ayah, sebelum kembali latihan lagi. Shion lalu nanya ke ayahnya tentang Mari. Ayahnya bilang, dia hebat banget. Untuk usianya, dia punya keterampilan seperti pendekar pedang tingkat tinggi, setara dengan orang dewasa. Dia juga punya kekuatan fisik yang luar biasa. Meski dia masih cewek muda, dia keren banget. Shion shock bertanya, apa ini karena energi magisnya? Ayahnya menjawab, mungkin saja, tapi nggak usah khawatir. Mari akan baik-baik saja. Kemudian, Shion dan Mari ketemu Rose yang minta maaf karena sudah meminta bantuan mereka. Dia jelasin kalau mereka kekurangan pekerja. Mari bilang,
Teman kan harus saling bantu. Xian nanya, kamu butuh bantuan apa? Rose jawab, aku butuh bantuan kalian buat ngusir hama kayak cacing-cacing ini. Mereka bantuin Rose dan Xion gak ada masalah, tapi Mari agak kesulitan. Suasananya seru banget. Dan di akhir hari Mari bilang, aku capek banget. Aku nggak nangkep banyak hama hari ini, tapi besok aku bakal lebih baik. Xian juga bilang dia bakal bantuin lagi. Mari bilang lain kali dia bakal ngumpulin lebih banyak hama dan ngalahin mereka. Terus, langit tiba-tiba dipenuhi awan, muncul warna aneh, dan semua orang langsung lari cari pot berteduh dari hujan. Tiba-tiba, Mari jatuh pingsan. Xian buru-buru ngecek keadaan Mari, tapi Mari nggak respon. Xian dan Rose kaget banget sama kejadian itu. Mereka bawa Mari pulang, dan Xian cek suhu tubuhnya. Ternyata dingin banget. Orang tua mereka datang, khawatir sama keadaan Mari. Gak lama, Mari buka mata, tapi dia nggak ngomong atau ngasih tanda kalau dia baik-baik aja. Rose bilang mungkin Mari kena penyakit lemas. Ayah Xian nanya, maksudmu penyakit yang lagi menyebar di Istria belakangan ini? Rose jawab, iya, aku dengar desas-desus soal itu di pasar. Katanya orang-orang tiba-tiba pingsan pas lagi jalan dan gak gerak-gerak. Setelah mereka sadar, mereka cuma bisa duduk dan kelihatan seperti lagi melamun aja. Kayak lagi super malas banget, makanya disebut gitu. Xian kaget, dan ibunya nanya, Mari bisa cepat sembuh nggak ya? Rose bilang, sejauh yang aku tahu, belum pernah dengar ada yang sembuh dari penyakit ini karena infonya masih kurang. Semua sedih banget dengan kondisi Mari. Ayah Xian mutusin buat bawa Mari ke dokter di Istria dan nyuruh Xian tetap di rumah sama ibunya. Tapi Xian ngotot pengen ikut ayahnya. Dia bilang, kalau ayah pergi sendiri, bakal lebih susah buat jagain Mari. Kalau aku ikut bakal lebih baik. Akhirnya ayahnya setuju dan mereka berangkat. Ayahnya Xian nyuruh dia buat jagain Mari. Dan Xian mikir sendiri kalau mereka bawa Mari ke Istria apapun yang terjadi. Tiba-tiba, Xian melihat cahaya merah yang pernah ia lihat sebelumnya dan bertanya ke ayahnya, itu apa ya? Ayahnya menjawab kalau dia tidak melihat apa-apa. Xian pun sadar. Kalau ayah nggak bisa lihat, berarti ini energi sihir. Lalu, mereka melihat serigala-serigala mengelilingi mereka. Ayahnya Xian bilang kalau itu serigala darah yang selalu haus darah manusia dan bakal menyerang tanpa ampun. Xian bilang ke ayahnya, ayah fokus di jalan aja, biar aku yang urus mereka. Ayahnya mengingatkan supaya dia jangan gegabah. Xian menyiapkan mantra-mantranya dan mulai menyerang serigala-serigala itu satu persatu. Tapi jumlahnya banyak banget. Ayahnya ikut melawan dari sisi lain, tapi serigalanya kayak nggak ada habisnya. Xian berusaha mikir solusi, tapi tiba-tiba semua serigala kabur, bikin dia kaget. Angin aneh mulai bertiup. Ayahnya Xian bertanya, ada apa? Xian jawab, ada sesuatu yang aneh datang. Kita harus lari sekarang. Terus muncul deh makhluk sihir yang aneh banget bikin Xian ketakutan. Dia bilang ke ayahnya, lihat tuh. Tapi ayahnya nggak bisa lihat apa-apa, yang artinya itu beneran makhluk sihir. Xian kaget berpikir, beneran ada makhluk kayak gini? Makhluk itu teriak kencang banget dan Xian ikut teriak ketakutan. Ayahnya nanya, ada apa sih? Xian jawab, nggak percaya deh ayah nggak bisa dengar. Xian coba nyerang makhluk itu pakai mantra sihir. Tapi serangannya tembus gitu aja nggak bikin apa-apa. Makhluk itu hampir nyerang Xian yang udah ketakutan banget. Tapi dia ingat kejadian sama Goblin dulu dan coba nyerang makhluk itu dengan cara yang sama. Akhirnya, dia berhasil melukai makhluk itu. Yang mulai berteriak. Ayah Xian nggak ngerti apa yang terjadi. Tiba-tiba, makhluk itu terbang di atas kereta. Sepertinya mau nyerang ayah Xian. Tapi, lampu listrik di dekat ayahnya bikin makhluk itu terpengaruh. Makhluk itu coba kabur. Tapi Xian melompat tinggi dan berhasil mengalahkannya. Xian hampir jatuh ke tanah, tapi ayahnya menangkap dia dan bilang, kamu sembrono seperti biasa. Xian minta maaf, tapi ayahnya bilang, jangan minta maaf. Sekarang kita aman, berkat kamu. Mereka kembali masuk ke kereta dan melanjutkan perjalanan. Ayah Xian bilang, makhluk aneh apa itu? Aku belum pernah lihat yang seperti itu sebelumnya. Xian nanya, kamu bisa lihat makhluk itu? Ayahnya jawab, iya, aku lihat waktu dia dekat sama aku. Xian melihat ke arah lampu dan sadar itu penyebabnya. Ayahnya bilang, kita harus cepat sampai ke tujuan. Nggak ada jaminan kalau nggak akan ada monster lagi yang muncul. Pas mereka sampai, mereka lihat banyak orang yang sakit sama kayak Mari. Waktu mereka minta dokter buat periksa Mari, mereka disuruh nunggu giliran. Xian kesal. Dia bilang, monster dan hujan bikin kita terlambat. Ayahnya bilang, mereka nggak punya pilihan lain selain menunggu. Waktu giliran Mari,
Dokter memeriksanya dan bilang itu penyakit lemas. Dia bilang belum ada obatnya. Xian kaget dan nanya ke dokter, bukannya itu tugasmu buat nyembuhin dia? Dokter minta maaf, menjelaskan belum ada solusinya. Xian sangat terpukul dan ayahnya mencoba menghiburnya. Xian mulai mengingat-ingat kenangan sama kakaknya dan merasa sangat sedih. Dia jadi emosional, nangis sambil bilang, kakakku itu orang yang baik dan gak bersalah. Dia gak ngelakuin apa-apa yang salah. Kenapa ini bisa terjadi?